acara program podcast Warna Channel yang pada hari ini dinarasumberkan oleh Pak Ono Widodo Purbo selaku pakar teknologi informasi. Mungkin sedikit perkenalan untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Pak Ono ini adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi asal Indonesia. Selain pakar, Pak Ono juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dosen ya, dan pembicara seminar. Sebagai aktivis, Pak Ono juga dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux. Uh, untuk perkenalan kepada narasumber kita, yaitu Pak Ono, sebagai profilnya akan saya bacakan. Pak Ono ini dikenal sebagai seorang pionir internet di Indonesia lewat penggunaan teknologi voice over internet, VoIP gitu ya Pak. Dan beliau juga mendapat beberapa penghargaan dari Postal Service Award dari Internet Society yang diberikan kepada Pak Ono dan telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di Indonesia. Pak Ono juga mendapat anugerah Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2010. Ia juga sebagai seorang yang memperjuangkan deregulasi frekuensi Wi-Fi dan memperkenalkan warung internet dan jaringan internet lingkungan, jaringan seluler ke komunitas di Indonesia. Pak Ono ini juga ahli untuk membangun jejaring dan meningkatkan akses internet di Indonesia. Lewat program e-learning tadi, Pak Ono mengajari warga untuk membangun jaringan internet sendiri. Ya, sedikit perkenalan kepada narasumber hari ini. Dan untuk selanjutnya kita mungkin langsung saja melaksanakan diskusi ya yang akan dimoderatori oleh Pak Nanang Nurhayudi atau Pak Yudi yang pada hari ini menjadi pemandu dalam diskusi yang akan dinarasumberkan oleh Pak Ono. Mungkin langsung saja kepada Pak Yudi, dipersilakan. Ya, baik Mbak Fauzia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di petang dan menuju malam yang berbahagia tentunya dan penuh dengan kelimpahan sejahtera dan kesehatan ya. Saya ucapkan kepada Pak Ono selamat malam, salam sejahtera, serta seluruh hadirin atau ya bisa disebut ini banyak sekali ya yang ya, selamat hadir dan nanti kita bisa menikmati sama-sama. Sebenarnya kegiatan ngoprak ini biasanya live, cuman ini Pak Ono beliau request kita pakai Zoom dan sekaligus untuk semi webinar. Jadi yang biasanya kita dialog tatap muka terus mengalir, kita coba itu secara Zoom meeting dan langsung saja ya, karena di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ono dan memang kalau dikatakan level level kepakarannya ya beliau udah di atas suhu atau master ya. Banyak penghargaan dan banyak karya yang kemudian hari ini kita bisa nikmati sama-sama. Jadi dulu mungkin nggak ada tuh bisa video call melalui WhatsApp gitu kan. Dari beliau orang yang secara memang punya dedikasi tinggi memperkenalkan internet yang hari ini akhirnya bisa menjadi sebuah kebutuhan hidup. Kita nggak bisa lepas dari hal itu. Dan tema malam hari ini tajuknya adalah tentang keamanan data pribadi yang tentu dengan begitu maraknya, apa bukan marak ya, tapi dengan begitu internet menjadi sebuah kebutuhan hidup di tengah-tengah kita dan nggak bisa lepas ya. Mungkin kita nggak apa-apa nggak bisa makan tapi jangan sampai nggak ada kuota internet, itu adalah suatu hal yang artinya lebih baik tidak makan, yang penting kita bisa berkomunikasi. Dan di sini menjadi hal yang kemudian perlu kita bahas tentang keamanan data pribadi ini, karena tentu orang berkomunikasi membawa pribadi masing-masing ya, membawa diri masing-masing, yang kemudian itu yang tadinya secara fisik menjadi logik, menjadi suatu hal yang bisa tersebar kemanapun. Jadi ini juga mungkin kaitannya dengan
cyber security nanti ya. Nah, baik, untuk agenda atau kegiatan kita malam hari ini, itu kalau kemarin pembicaraan terakhir dengan Pak Ono, yang penting jangan lewat dari jam 21 malam ya. Itu ya Pak Ono ya. Saya mau nyapa Pak Ono dulu nih. Ya, Betul selamat ya. malam Pak Yudi. Ya, jam 21 saya tidur. Oh, Saya bangun jam 3. Masalahnya itu. ya, Emang ya. jamnya Ono kayak gitu. Sebelum Rata-rata subuh, orang sebelum subuh. rata-rata orang jenius gitu, Pak. Bangunnya jam 3 Bukan, gitu. itu orang udah tua, itu bukan jenius, udah tua, udah bau tanah. Insap. Tapi Bapak sepanjang hidupnya banyak memberikan membuat teknologi-teknologi yang hari ini bisa nikmati, itu suatu tidak semua orang bisa begitu, Pak. Jadi gitu, Pak. Jadi seluruh ini kayaknya banyak dari mahasiswa Bapak nih ya. Tahu dari mana nih? Iya sih, Kayaknya sih. banyaknya cowok sih emang. Oh, ya, coba. Coba yang cewek cung dulu. Ada Fauzia, cewek. Iya Pak, iya. Saya jadi mahasiswa Bapak ya Pak. Oke. Jangan-jangan para mahasiswa yang hadir hari ini juga nyari jawaban nih. Jadi silakan nanti dipersiapkan pertanyaannya karena ini momennya biasanya saya kalau berbicara dengan pakar lebih banyak dari saya yang menyampaikan, tapi silakan di chatting nanti ada Fauzia ya, Fauzia Ya. nanti pilih. Baik. Kita bikin 3 session, bikin 3 session setengah jam, Mbak. Bapak bisa memaparkan atau Bapak dulu memaparkan 20 menit, nanti kita ambil 3 penanya di sesi pertama, nanti kemudian 20 menit kita ambil 3 penanya dan selanjutnya sampai sesi ketiga, kemudian closing statement dari Bapak dan kita close. Semoga tidak lebih dari jam 12 malam. Kita selesaikan ini di jam 20.30 agar Bapak juga bisa istirahat dan mimpi indah. Baik, langsung aja Pak. Karena temanya hari ini itu kan ini ngobrol sama Sob. Iya, lu bocor. Langsung aja nih ya, Mas Yudi. Langsung aja, baik. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak terlalu bablas sayanya, ini saya kasih ini aja dulu deh. Sebentar, maaf. Screen sharing dulu ya, biar kelihatan. Mana dia? Nih, saya screen sharing dulu, biar kelihatan apa yang terjadi. Ini kontak saya, di atas ini kontak saya. Jangan khawatir, Mbak Fauzia udah stres, nggak bisa ngubungin saya pakai telepon. Tunggu, noise-nya dijaga ya. Jadi lebih baik chatting dulu kalau mau bertanya. Iya, betul. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di chat aja, nggak apa-apa. Ntar kita langsung bereaksi aja lah ya. Kecuali Mas Yudi dia bisa pakai teriak dia. Oke. Jadi ini kontak saya, kemudian kalau ada apa-apa bisa di-download sih sebenarnya materi-materinya di perpustakaannya di internet lmsono.center.id/pustaka. Ini ada beberapa perpustakaan, ada yang paling atas ini tentang security sih sebenarnya. Bentuknya buku security. Satu lagi ini tentang internet Indonesia, banyak banget. Kalau internet Indonesia banyak banget, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kalau mau lihat video-video ada di sini. Di YouTube ada, cuman di YouTube videonya cukup sopan, kepaksa. Karena saya sudah dapat teguran sampai 5 kali dari YouTube, dan akun Ono Center itu akan di-delete sama YouTube karena terlalu banyak video hacking. Jadi saya ditegur dan mau di-delete. Akibatnya video-video yang agak eksplisit, yang triple X itu saya taruh di sini nih, Ono Center Saka Milenial. Terpaksa terus itu. Ini punyanya teman-teman pramuka di Jawa Tengah. Jadi Anda bisa ngeliat di situ yang agak-agak eksplisit banget, misalnya cara ngejebolin password, itu ada di situ semua, jangan khawatir. Kalau mau belajar, di sini ada tempat e-learningnya, sebagian besar free. Ada yang berbayar tapi nggak mahal juga, tapi sebagian besar free sih. Materi-materinya free semua. Ini sebagian besar free. Kalau Anda masih penasaran juga, pengen ngopi perpustakaan saya, ini ada linknya buat di copy. Nah, supaya hidup Anda enak, saya copy paste nih ke chatting, copy, taruh. Ini minta maaf di sebelah kanan bawah kelihatan ada kotak hitam, itu saya lagi monitoring chatting ya. Jadi kotak hitam di kanan bawah itu saya monitoring chatting.
Oke, sekarang saya kasih lihat dulu sedikit-sedikit ya. Ini saya kasih lihat nih perpustakaan yang ada di internetnya. Silakan. Oh ini kebetulan tadi ada orang yang email saya, dia pengen kirim hard disk buat ngopi perpustakaan saya. Ini saya kasih tahu cara ngirim hard disknya seperti ini. Jadi total perpustakaan saya sebenarnya sekitar 14 tera sih. Cuman tidak di hosting di internet karena saya hasil torrent. Jadi gua tidak hosting di internet karena hasil torrent. Dan banyak banget orang yang minta, Pono hosting aja di Google Drive. Lu gila lu, hasil torrent taruh di Google Drive. Gue bisa dibunuh sama Google ya. Terus sebagian besar orang itu kalau dapat perpustakaan saya udah copy sampai tempatnya dia, hari sudah gitu komplain pertama kali adalah bahasa. Pono, mana buku yang bahasa Indonesianya? Ya capek deh. Ini 99,9% bukunya bahasa Inggris ya. Jadi kalau Anda tidak mau baca yang bahasa Inggris, jangan ngopi perpustakaan gue ya. Berabe. Terus yang sering juga ditanyakan adalah bayar berapa? Jadi jawabannya sederhana aja. Anda bayar pakai doa setiap sesudah sholat ya. Seumur hidup lu. Sesudah sholat, lu doain gue. Semoga amal ibadah Ono diterima dan lipat gandakan. Semoga usaha dan perjuangan dilancarkan, dimudahkan. Setiap sesudah sholat, 5 kali sehari. Lu doain Ono. Gitu ya. Bayarannya lebih mahal daripada uang berapapun sih sebenarnya. Oke. Iya. Nah, terus buat estimasi gede perpustakaannya, kalau Anda tertarik masalah hacking sama security aja, sekitar 300-an giga sih. Kalau rekaman video-video Ono sekitar 1,5 tera sih sebenarnya. Kalau IT sekarang sekitar 1,5 tera, IT dan video-videonya 2 tera. Kalau ada e-book dan sebagainya bisa gede. Kalau ada social science, ekonomi segala macam, semuanya masuk, mungkin 7 tera tuh cukup. Oke, dan harddisknya kalau bisa sih WD. Saya punya pengalaman buruk, saya ngejebolin Seagate 24 biji kalau nggak salah, Toshiba jebol. Karena waktu di copy, itu harddisk akan panas banget. Dan kalau udah panas, rusak. Dan jangan khawatir, Ono sudah ngerusak banyak harddisk dalam proses ngopinya. Gitu ya. Ini alamatnya saya kasih, ada nomor telepon. Ini bukan nomor telepon saya, nomor teleponnya istri. Jadi lu jangan pernah nelpon ke sini nanyain soal hacking. Dan banyak orang suka nanya, Pak, saya dihack, terus apa yang harus saya kerjain? Mati lo. Yang itu yang pegang bini gue. Bini gue stres langsung. Terus ya, jadi ini bukunya. Nah, sekarang saya kasih lihat perpustakaan yang bisa diambil di internet lah. Jadi ini LMS Ono Center ORID /pustaka/doc/security. Ini ada perpustakaan-perpustakaan yang tentang security-nya. Ini ada cyber security threat, tips and proposal, strategi mitigasi nasional, ada white paper dengan TikTok, white paper yang disponsori TikTok, kalimat yang benar kayak gitu ya. Iya, sponsor oleh TikTok. Iya, lumayan lah. Ada yang ngasih sponsor gua buat nulis. Pentingnya kemitraan untuk ini silahkan di-download, tapi kalau mau buku yang benar-benar buku yang tulisan XIT ini buku beneran nih. Buku yang ini file ODT ya, jadi bisa diedit kalau mau. Ini frameworknya Bahasa Inggris, Pak? Enggak, ini bahasa Indonesia. Ini terjemahan dari NISP yang 800 itu. Yang framework ini terjemahannya. Oke. Kalau yang ini sebenarnya yang XIT belajar hacking sama keamanan jaringan itu materi training yang saya pakai buat di Mabes sih. Saya lepasin aja udah. Lu ambil deh sono. Soalnya kisahnya seru. Kalau di Mabes seru banget. Ntar lah kalau mau diceritain. Kalau mau yang bahasa Inggris juga ada gitu ya. Ini materi saya waktu di Thailand lah. Ngajarin Asia Pasifik tentang cyber security. Bisa diambil. Nah, salah lagi. Kalau yang lain-lain di sini banyak sih materi-materi yang lain bisa dilihat-lihat. Kalau pengen lihat tentang topik tentang internet Indonesia, laporan-laporan yang ada di sini, laporan tentang internet Indonesia. Yang ini bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris yang ini nih. Nah, ini bahasa Inggrisnya banyak. Jangan khawatir. Oke. Jadi bisa lihat kisah-kisah internet Indonesia seperti apa. Ini kalau dilihat papernya dari tahun 2000-an loh. Ada yang 2000, 2002, jadi 10 tahun yang lalu lah kira. 20 ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, Pak. 20 tahun yang lalu. Saya masih mengenal ini, disk ya? Oh iya, pakai disket ya. Kaset disket. Iya, siap. Ini jadi laporan-laporan jadul. Jadi kita bisa dari sini kita bisa ngelihat ini sih bahwa sebenarnya bangsa Indonesia makin maju lah gitu ya. Bisa lihat ya, beres ya. Jadi buku ada. Sekarang saya kasih lihat perpustakaan saya lah biar sedikit
tahu yang saya maksud itu apa. Perpustakaan saya sebenarnya nggak ada di komputer ini, adanya di komputer lain, ada di 2 lantai di atas saya sih sebenarnya servernya. Jadi bentuknya server ada di atas, saya tempelin servernya ke komputer saya di sini. Saya masuk ke library 2. Alah, belum di mount nih berarti. Gua mount dulu ya, bentar, belum di mount rupanya. Sudo su, saya jadi super user dulu, server 9. Gua tempel dulu, bentar. Ya, oke, sudah ditempel. Balik lagi. Sorry. Oke, balik lagi ke sini. Nah, udah tempel sekarang, saya bisa lihat bukunya. Ini bukunya bukan di komputer saya, di komputer lain. Tapi saya tempel supaya bisa saya lihat dari jauh. Nah, kita pengennya cyber security apa hacking? Nah, misalnya cyber security ya. A, B, B, C, 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 C. Cyber. Ini dia cyber security. Ini buku-bukunya bisa, ini judul-judulnya doang ya, belum keluar, jangan khawatir karena dia ambil. Oh alah, gue lagi transfer file gede banget ini. Oh, makanya agak lemot karena saya lagi transfer file sekitar berapa ya? 100-an giga ini lagi ditransfer file, 100 giga antar komputer di sini. Jadi komputer di rumah saya kadang-kadang bisa transferan file ratusan giga antar komputernya gitu. Oke, ini buku-buku cyber security-nya bisa kita lihat di sini. Buku-bukunya parah-parah, buku beneran semua, jangan khawatir. Kalau kita pengen audit security segala macam, tadi pengennya data privacy ya. Ini ada yang data privacy juga ada, buku-bukunya, jangan khawatir, bisa dibaca-baca. Ini banyaknya lebih ke arah data privacy nih, buku-buku yang ini udah saya pisahin data privacy. Kenapa saya pisahin? Soal ada yang tentang GDPR segala macam ada sih. Karena dipisahin kenapa? Karena waktu itu teman-teman di ITB, DPR mulai ngomong, no bisa nggak ngomong soal data privacy? Ya gue nggak ahli sih sebenarnya, tapi ya udahlah gue kumpulin dulu bukunya supaya punya senjata buat ngomong lah. Soalnya saya termasuk yang agak open kebuka supaya semua orang jadi pinter. Jadi privacy saya agak-agak kacau dikit sih sebenarnya. Ini beres ya, bukunya ada, bisa dilihat, diambil. Paling gampang kalau udah ngeliat buku-buku seperti ini, cara paling gampangnya adalah search-nya pakai kata kunci yang benar. Kata kuncinya adalah dummies. Nah, itu yang paling asik. Jadi kalau cari buku-buku, pakai kata kunci dummies nih. Ada tentang firewall for dummies, cyber security for dummies, block spyware for dummies, ada protecting yourself online for dummies, GDPR. Nah, ini data security nih. Privacy ya. GDPR kan lebih ke privacy sama data security ya. Nah, ini kita bisa klik aja GDPR, kita bisa baca-baca di situ. Jadi baca pertama kalinya for dummies. Kira-kira kayak gitu sih. Nah, terus oke, loading dia. Nah, ini dia, bisa dibaca lah. Bukunya cuma sekitar 45 halaman. Nih. Pokoknya enak lah kalau baca for dummies itu enak banget sih. Saya bacanya for dummies. Soalnya saya kan nggak pinter, jadi saya yang dummies aja lah. Biar gampang bacanya. Beres ya. Cuman ini orang suka komplain sama bahasa Inggris. Oke, ini udah mulai kebayang. Sekarang saya kasih lihat lagi ini. Kuliah, free. Kuliahnya free, bisa Anda akses. Bentar. Yalah, gua minimize. Ini kok nggak bisa sih? Oke. Suka gitu nggak bisa diklik kalau ada sharingnya kayak gini. Kuliahnya ada di sini yang bagusnya di opencourse.itts.ac.id. Saya paste aja nih alamatnya sebenarnya udah ada di yang tadi saya posting. Saya pastein ya. Oke, silahkan dilihat alamatnya. Kemudian saya login. Saya login dulu. Anda bisa bikin account. Di sini ada create new account. Anda bisa bikin account free, gratis bikin accountnya. Nah, di sini ada internet safety sih sebenarnya. Bentar, di internet safety. Ini dia internet safety. Jadi buat orang user biasa, orang pengguna biasa yang dibutuhkan adalah internet safety, termasuk privacy data segala macam itu adanya di internet safety. Nanti bisa dibaca-baca lah di sini. Nah, yang bagusnya dari ini adalah di sini ada kuis. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau dapat nilai di atas 90, dapat sertifikat free gratis. Ini saya klik aja sertifikatnya. Ada sekitar 80 orang yang berhasil dapat nilai di atas 90, bisa ngedownload sertifikatnya gratis. Kenapa sampai bikin seperti ini? Ini sertifikatnya ya kira-kira kayak. Kalau mau beda template ya ntar
ngomong aja. Kenapa kita sampai kepaksa bikin seperti ini? Kejadiannya adalah jadi ternyata ini yang level user ya, ini user. Jadi materinya kan kira-kira saya bacain lah materinya. Dasar keamanan informasi, yaitu dasar banget. Terus perilaku aman di dunia online, cyberbullying itu seperti apa, hoax itu seperti apa, itu ada dalam cyberbullying, hoax segala macam. Terus kecanduan konten negatif, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, mobile phone segala macam, keamanan media sosial, VPN, dan sedikit teknik serangan. Jadi ini buat end user biasa. Kenapa ini dibikin sampai online seperti ini? Soalnya banyak sekali, ini ngomong terus terang dulu ya jujur. Banyak sekali CIO kali ya namanya, Chief Information Officer, yang ada di bank terutama, teman-teman di bank, di perusahaan, corporate, enterprise segala macam, ngubungin saya. Kalimatnya semua sederhana dan simple sih sebenarnya. Pak Ono, ini orang-orang sekarang work from home, kerja dari rumah semua. Nah, kita punya masalah nih, karena mereka kerjanya dari rumah, bukan dari kantor. Gimana caranya ngamanin orang-orang ini sekarang? Dulu pada kerja di kantor, gampang ngamaninnya kan. Ada kantor, ada bangunannya, ada firewall-nya. Itu kantor bisa ngaturnya gampang. Nah, sekarang pada kerja di rumah semua, pening dia. Laptop atau gadget punya kantor dibawa ke rumah kan. Nah, yang pakai udah nggak ketahuan siapa tuh. Nah, itu yang jadi masalah besar. Akibatnya yang terjadi adalah mereka ini ngomong terus terang aja nih, yang minta tuh parah-parah sih. Kayak Telkomsel lah, apalah pada ngomongnya. No, bisa nggak ngajarin anak buah gue? Oke. Emang ada berapa anak buah lu? Berapa ribu orang doang sih. Sialan lu, berapa ribu orang. Terus gue ngajarinnya gimana caranya ya? Pakai Zoom. La ilaha illallah. Oke. Emang pada ngerti? Ya, lu tahu sendiri pakai Zoom kan ada Zoom loop segala macam kan, orang biasa kayak gitu kan ya. Jadi masuk kiri keluar kanan. Jadi percuma aja lu bikin webinar segala macam. Akhirnya gue bilang gini aja dah. Udahlah gini aja dah. Gue kasih free dah. Lu anak buah lu suruh pada kerjain ini kuliah online ini. Nanti kalau dapat nilainya bagus lapor ke manajemen. Saya sudah dapat sertifikat nilainya di atas 90 dari opencourse.its.acd. Ya udah, lu berarti udah pinter. Jadi manajemen jadi punya peta. Kira-kira karyawan udah pada ngerti belum sih keamanan di internet segala macam. Kalau dia udah kira-kira ngerti, ya udah. Dia nggak akan proses lebih lanjut. Kalau misalnya anak-anak buahnya karyawan yang ternyata nggak ngerti, nah dia kan bisa probing lebih lanjut kan, nggak ngertinya sebelah mana. Nah kita akan bikin apa? Kita kasih inilah apa training di bagian-bagian yang tidak ngerti. Kira-kira kayak gitulah prosesnya. Terus ya, ini masalah internet safety. Di dalamnya ya ntar secara tidak langsung ada privacy, data segala macam. Terus di sini juga ada yang buat admin sebenarnya, ada network security, ada network dan sebagainya. Nah di network security ini buat admin banget ini, buat admin jaringan, dan dia diajarin teknik bikin firewall, tekniknya parah banget sih sebenarnya. Ini kalau saya bacain sedikit ya, ini yang awal diajarin teknik jaringan yang advance. Ini kayak ini adalah bagaimana cara bikin cellular network sendiri. Bagaimana cara bikin Telkomsel sendiri. Diajarin di sini, parah. Jangan khawatir. Jadi gimana caranya kita bikin Telkom sendiri, sampai punya nomor plus 62 sendiri, gimana caranya diajarin. Udah gitu, di sini diajarin cara ngehack. Jadi ini parah banget ini, Pak. Ya, parah banget ini. Lumayan lah. Udah gitu diajarin cara ngehack. Jadi gini lah, cara berpikirnya sederhana banget. Kalau Anda pengen ngamanin satu sistem atau satu jaringan, ya mau jadi polisi lah ibaratnya. Kita mau jadi polisi atau mau jadi TNI, jadi ABRI lah ya. Ya harus tahu gimana caranya maling bekerja dong. Harus tahu bagaimana caranya teroris kerja. Harus tahu gimana caranya ISIS kerja. Gimana kita mau ngelawan ISIS, gimana kita mau ngelawan teroris kalau kita tidak tahu cara mereka kerja. Ya udahlah, gue ajarin gimana caranya masuk neraka di sini. Ini masuk neraka nih urusannya semua. Beres ya. Jadi pertama biar bisa pindah masuk surga ya, Pak. Ya, jadi tahu. Oh, itu neraka. Jadi tahu. Habis itu kita belajar masuk surga. Jadi teknik ngajarnya gini sih sebenarnya. Jadi ajarin dulu, oke, jaringan internet seperti, tapi ini jaringannya bukan jaringan internet yang biasa ya, ini udah advance ya.
Ada IP versi 6, advanced routing. Advanced routing seperti OSP, FPGA, rumit lah, pokoknya lumayan lah buat yang di provider gitulah. Oke, bikin Telkomsel sendiri kayak gimana, dan saya bisa bikin Telkomsel sih sendiri. Murah sih. Di luar topik hari ini. Oke, nah udah gitu baru diajarin security-nya. Nanti setelah security kita ajarin juga sedikit tentang ini forensik sama ISO 27001. Jadi forensik itu ilmu-ilmu terakhirnya security. Kalau terjadi kejadian perkara, bagaimana kita dapetin barang bukti, itu forensik ya urusannya. Itu diajarin juga. Kemudian yang terakhirnya adalah yang ini auditor. Ini mengaudit ya ISO 27001 dan ini banyak dicari sih karena Kominfo bikin peraturan kan ya sekarang ya. Semua Ya, sistem 2016. 2016 Ini ya. harian saya, Pak. Wah, itu hariannya Mas Yudi tuh. Jadi Itu rata-rata banyak perusahaan-perusahaan yang nanya, terus gimana ngamaninnya nih kalau misalkan dia kerjanya work from home? Itu bener banget. iya, ya itulah. Ya itu rezeki gua akhirnya. Iya. Ya enggak juga sih, gue lepas free aja. Ini beres ya, udah kebayang ya. Jadi ilmunya kira-kira seperti itu. Jadi ada yang buat end user, ada yang buat admin. Yang nggak ditulis di sini adalah ilmu yang buat pimpinan. Kita nggak bisa ngajarin pimpinan soalnya, karena pimpinan itu biasanya udah pinter semua. Mau diajarin kagak bisa. Jadi tekniknya kalau mau ngajarin pimpinan adalah ngobrol. Jadi saya sama teman-teman kadang-kadang ya bentuknya ngobrol sih, sama bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7 tuh ngobrol semua. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya kita kayak sedikit-sedikit ngarahin gitu. Harusnya ke sini jalannya ya, kira-kira gitu. Cuman yang jadi masalah besar, pengalaman selama ini, masalah besarnya bukan itu sih. Masalah besarnya adalah pola pikir. Jujur, pola pikir ya. Pola pikir itu kira-kira gini, cara berpikirnya. Bos pimpinan pengennya tahu beres kan. Gue punya anggaran, gue punya dana, APBD, APBN lah, apa segala macam, dan gue punya badan ya. Badan tuh lembaga, kementerian, lembaga segala macam, dan mereka besar sekali, anggarannya gede banget. Gue bisa dong alokasin anggaran. Oke, iya bisa. Dan anggaran dialokasin gede loh. Puluhan miliar kali. Buat urusan kayak gini-ginian puluhan miliar dialokasin duitnya. Cuman kejadiannya nggak jalan tuh sistem. Apa Pak, nggak jalan Pak? Nggak usah disebut lah. Nggak enak. Mungkin SDM-nya kali Pak ya? Iya betul. Jadi kejadiannya SDM-nya nggak siap sih. Nggak siap. Nggak siap. Gue nggak akan nyebut Nggak siap, Pak. instansinya. Nggak enak. Kalau ini mungkin Bapak boleh tambahkan ya. Kalau saya menemukan di lapangan ketika konsul ngaudit, itu emang budaya kita budaya yang nggak aware Pak dengan sistem sebenarnya. Apa aware? Nggak aware. Oh nggak aware ya. Nggak aware. Yeah. Kita cuma terima, pakai, tapi kemudian kalau kemudian itu dijadikan sebagai sesuatu yang how to gitu loh, dikembangkan, kita nggak nyampe ke sana gitu Pak. Gue lebih parah dari lu kayaknya. Ya gue ceritain dikit lah ya. Ya boleh Pak. Tapi gue nggak akan nyebut instansi yang nggak enak soalnya. Oke. Kejadiannya adalah apa ya? Banyak cerita-ceritanya soalnya, lucu-lucu ceritanya. Oke, cerita yang lucu gini lah ceritanya. Pada suatu hari ini di Mabes ya. Ya udah, Mabes kan ada banyak ya, jadi gua nggak nyebutin Mabes yang mana. Mabes ada 3 angkatan kan. Nggak nyebutin angkatannya di Mabes. Oke. Ini orangnya udah berbintang ya, bintang. Terus dia lihat NOC dong, Network Operation Center buat security-nya. Ya, yang bikin teman-teman ya. Udah gitu dia lihat di layar dong. Wah, ada serangan dari sini segala macam. Ada anak-anak kalau bikin program kan serem banget ya. Ada gambar peta dunia, udah gitu. Ada gambar kayak rudal meluncur dari mana masuk ke Indonesia gitu. Wah, ada serangan gini. Udah gitu di bawahnya ada kata-kata tulisan-tulisan source, destination, source-nya dari negara mana, destination kemana gitu. Kelihatan semua kan. Serem kan? Ya udah gitu bintangnya nanya ke gua, Pono, ini depan gua apa ya? Mateng gak lu?
Pertanyaan depan gue apaan? Nah, mati gue. Gue neranginnya dari mana udah kayak gitu pusing. Udah, oke, siap. Kalau udah kayak gitu kan harus siap terus kan. Siap. Kalau gini dah sarannya Pak. Gimana kalau gue kasih ilmu ke anak buah lu deh? Iya, gitu kan. Kayaknya Ono baik banget ngasih anak buah ke ilmu ke anak buahnya dia. Oke. Saya minta pasukan khusus saya buat belajar. Oke, siap. Datanglah Ono ke training tadi. Depan gue pasukan khusus, saudara-saudara, jangan khawatir. Oke, saya bawa dong. Kan kita nggak bisa nyerang server beneran ya, kan nggak etis kalau kita nyerang server beneran. Gue bawa server dong. Cuman server kalau mau disambungin kan susah ya. Ya kebaksa lah gue bawa router, kabelan, bawa semua. Oke, pagi-pagi nih Ono datang, cekrek, udah lewat segala macem, terangin. Saudara-saudara, ini server ya. Gue install nih, ini server udah jalan nih, gue masukin ke jaringan ya. Oke, ini saya pakai laptop saya, di laptop saya ada sistem operasi buat melakukan serangan, namanya Kali Linux. Kita liatin ke layar nih Kali Linuxnya ya, kelihatan. Wah, ini gue lagi nyerang nih sekarang, saya akan serang yang paling sederhana banget, saya akan nyadap. Wah, sadap. Wah, ini passwordnya udah dapet nih. Ya, gampang orang gue pasang servernya, server memang buat diserang ya, nggak ada enkripsinya. Jadi kalau saya sadap password keluar dong. Wah, ini password udah jebol. Wah, kita naikin serangannya ya. Kita akan nyerang webnya. Saya akan melakukan SQL injection, nyerang ke database. Saya akan kirim perintah supaya bisa ngomong ke database langsung yang ada dalam server. Wah, dapat nih, saya bisa masuk ke dalam servernya. Oke, sekarang saya kasih perintah supaya akhirnya saya bisa dapetin semua user yang ada di dalam database-nya dan passwordnya, tapi masih dalam fungsi hash. Keluar semuanya, berhasil. Saya jebolin. Wah, jebol, saya dapetin passwordnya. Jam 3 sore. Kalau tentara kalau nanya kan pakai izin semua kan ya. Izin, tanya. Aduh. Wah, dengan yang tegas kayak gitu pasukan khusus men. Izin tanya. Wah, silahkan. Tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Gua langsung gubrak. Jadi serangannya sebelah, pertanyaan kayak gitu. Apa nggak stres lu? Ya itulah. Sejak itu saya mulai mikir, wah buset dah. Jadi masalah besar kita ya manusia banget sih. Itu kemarin juga bintang berapa ya? Bintang 3, bintang berapa? Lupa lah pokoknya. Dia ngomongnya gini, gue udah beli barang-barang nih, mahal banget nih. Kok nggak ada yang jalan? Ya gimana ya mau jalan ya? Orang gua, jadi saya suruh anak buahnya pada ini sih, ngerjain cyber security ini. Udah gitu, oh udah ada yang resign nih, Mas Android Blue Droid, ini kayaknya bukan nama orang. Suruh ngerjain ini saya selesaiin dulu dikit ya. Saya ngerjain ini dan dari yang lulus cuman 3% dari peserta yang ikutan gitu. Jadi kondisi SDM parah. Mas Yudi ini ada Mas Blue Droid tadi resign, boleh langsung nanya aja apa gimana? Boleh aja ya. Iya, silakan. Sebelumnya Pak Ono, Yes. Mas Yudi sempat keluar ini. Oh, Jadi oke. Ya udah. sementara mungkin delete dulu. Tapi tadi ada yang sudah raise hand ya. Ya, silakan. Mas Aaron ya. Silakan yang mau nanya, suaranya Ini dikeluarin. langsung saja ya, mungkin bagi para penanya bisa lewat chat dulu atau raise hand. Yang chat nggak ada kan? Belum ada yang di chat ya? Tadi ada yang chat Pak. Apa? Oh ini hanya usul ya. Iya. Usul dikonversi. Ada juga nanti serangan dulu ya. batin. Mas Abe Zubo Sutasoma. Susah banget sih namanya pada. Oke, tadi yang resign Mas siapa? Blue Droid apa tadi tuh? Nggak jadi resignnya? Nggak jadi. Kenapa seram ya? Oke. Kalau Lanjut gitu, mungkin, Pak. oh ya udah. Mungkin pertanyaan belum ada. Oh ya, Mas Yudi udah jalan lagi. Oke, saya terusin aja lagi ceritanya. Jadi udah kebayang ya, masalah paling besar kita di SDM sih sebenarnya. Dan kalau itu bisa diatasi, kita rada lumayan aman sih sebenarnya. Tapi kita parah banget SDM ya. Nah, kemudian satu masalah besar di SDM, yang kedua adalah mindset, cara berpikir pimpinan. Pimpinan kita kebanyakan berpikirnya adalah kita pengadaan barang.
Jadi kalau Anda tahu yang namanya TNI segala macam, termasuk kementerian lembaga, cara berpikirnya adalah alutsista, alat utama sistem senjata. Jadi berpikirnya adalah alat. Kalau kita punya alat, masalah selesai. Dan berpikirnya bahwa kalau kita punya alat buat melakukan serangan atau pertahanan, cukup pencet tombol trigger on off itu, masalah selesai gitu. Padahal kita tahu kan komputer nggak cukup sekedar pencet tombol, kita perlu konfigurasi lah, perlu bikin inilah, bikin itulah, kita perlu monitoring lah, apa segala macam. Nah itu kagak dipikirin tuh. Dan untuk itu semua butuh orang pintar sih sebenarnya. Jadi parah kondisinya sih. Dan mereka mengalokasikan anggaran nggak murah ya. Anggarannya kalau total sih ratusan M sih sebenarnya. Mungkin nggak triliun sih, tapi sudah ratusan M. Duit yang dialokasikan untuk kerjaan-kerjaan kayak ginian. Duitnya ratusan M, bener-bener gede-gedean duitnya. Nah ini ada Mbak Dina Restiana, raise hand. Silakan Mbak Dina. Mbak Dina, iya. Nggak jadi raise hand-nya. Kunaon, padahal saya seneng sekali, Jarang-jarang kan cewek nanya. Daripada cowok yang nanya, mending cewek yang nanya. Mbak Dina nggak jadi nanya nih, aduh langsung mengkeret gitu Ya udah, lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis, kalau nggak silakan ini. Ini ada. Pak Ono. Yes. Saya mau nanya. Boleh. Yang kejadian hari ini, Pak. Seru Kok ya? bisa, Pak? Ya. Kok bisa, Pak? Bentar dulu, yang itu bentar dulu. Ini ada pertanyaan dari Oppo. Oppo Find X3 Pro. Bagaimana lebih mengamankan akses internet, mail, data di smartphone atau di komputer? Sebenarnya sederhana banget ya. Sederhana dalam arti gini. Sebenarnya lebih ke perilaku kita juga sih. Kalau mau aman pertama kali, perilaku kita yang harus diamanin. Artinya sebelum pakai teknologi ya, jadi ngamanin pertamanya adalah perilaku sih sebenarnya. Contoh, jangan kepo. Apa-apa diklik. Jangan kayak gitu. Dan jebol itu seringkali dari perilaku kita kayak gitu ya. Apa-apa kepo, terus kita ngeklik apa, ya akhirnya segala macam masuk. Nah, itu dari sisi perilakunya. Nah, terus yang secara teknologi kalau mau ngamanin ya pakai enkripsi lah, pakai VPN lah, kalau mau transaksi pakai HTTPS lah. Terus itu ada di sini semua sih sebenarnya. Yang sederhana tadi pakai enkripsi ya, VPN. Kalau mau transaksi pakai HTTPS segala macam. Nah, tapi kalau saran saya yang paling enak sih coba aja Anda iseng aja kerjain kuliah ini tadi, ujian internet safety. Oke, tolong iseng kerjain ujian internet safety. Iseng aja. Ini soalnya belum saya bikin dahsyat sih. Soalnya masih sederhana aja. Mana tadi internet safety teh? Nah, ini di internet safety. Silakan kerja. Saya kasih lihat sedikit ujiannya. Jadi kalau yang sederhananya tadi ya, kalau bisa dienkripsi pakai VPN. VPN juga harus hati-hati ya. VPN yang free berbahaya. Sebaiknya VPN yang berbayar. Terus kalau enkripsi maksudnya pakai HTTPS. Kalau yang lebih dahsyatnya ada, cuman yang minimalnya kayak gini nih. Jadi kiat memproteksi diri dari ancaman cyber, cara blokir situs porno, terus yang ini ada yang masalah bullying segala macam. Bullying itu lebih orang ngomong ya. Jadi bukan serangan ini tapi lebih ke bullying. Terus password seperti apa, keamanan email seperti apa, ada trik-triknya. Oke. Nah, di sini kalau nggak mau baca ini nggak masalah, langsung coba kerjain kuis aja. Kuisnya nggak banyak sih. 15-20 menit. Ini ada 300 time, ada 300 yang berusaha. Saya akan coba usaha juga, ngasih lihat doang. Sorry. Di bawah. Ini ada continuous attempt. Nah, bentuknya kayak gini ya. Jika Anda menyimpan smartphone Anda secara fisik aman di saku, tas, maka ini menunjukkan benar atau salah gitu. Oke, ini saya jawab sembarangan aja ya. Misalnya salah.
Misalnya, nggak tahu lah gue. Nanti kalau Anda selesai semua, salah satu tanda apa, kayak gitulah. Ini saya jauh sembarangan aja semua nih ya. Ini sembarangan aja ya. Oke. Jadi dari jauh-jauh ini nanti akan dicatat di sini. Nanti kalau Anda selesai, dia akan ngasih tahu jawaban mana yang salah, mana yang benar. Jadi kita bisa belajar dari situ. Jadi belajarnya adalah ngerjain soal, udah gitu lihat mana yang benar, yang salah. Terus nanti evaluasi diri dari situ. Kira-kira kayak gitu teknik belajarnya. Gitu ya. Tapi intinya enkripsi sih. Intinya enkripsi dan perilaku kita. Beres ya? Deh. Itu buat tadi. Siapa tuh tadi? Ya, makasih Pak. Mas Dari Oppo. saya. Mas, oh ya. Mas Mas Yudi ntar ya. Kejadian hari ini. Kita jawabin yang ini dulu ya. Di sekolah itu saja yang main. Pak, soalnya. Saya penasaran dengan itu, Pak. Kok Ya. bisa itu? Bisa, bini gua bukan gua kan. Gua dalam hati udah ini sih sebenarnya, udah ini harus hati-hati nih. Cuman dia, wah ini ya kalau udah ibu-ibu kayak gitu kan gua susah ya ngomongnya ya. Selalulah buat belajar aja dah. Gua sistemnya udah gitu aja. Lu hadepin ntar belajar. Ya udah nih Mas Anang Cahyo, di sekolah aja mindsetnya pengadaan barang. Teknisi pengusukan VPS, pimpinan beli server yang kelihatan fisiknya. Iya bener sih. Ya jadi agak susah-susah gampang kayak gitu emang. Jadi memang pimpinan harus diajak ngobrol sih sebenarnya. Udah gitu ya mungkin bukan kita sebagai teknisi yang ngajak ngobrol, kadang-kadang nggak bisa. Saya pada posisi saya harus ngerubah mindset menteri misalnya. Susah itu. Sama, pinter banget menteri itu. Nggak bisa dirubah. Contoh sederhana adalah kita Indonesia kehabisan nomor loh. Bayangkan, kalau nomor habis, bisa nggak komputer sama komputer ngomong satu sama lain? Susah kan? Dan ini kejadian Indonesia kehabisan nomor IP versi 4-nya habis sih sebenarnya. Jadi mereka sampai teriak ke saya, Pono, bisa nggak dapat nomor IP? Ini server saya ada sekian puluh, saya cuma dapat IP 3 biji. Nah, terus gimana caranya? Ya, lu ganti teknologi. Tapi kan yang ngomong harus menteri itu kayak gitu. Ya gue nggak komen lah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi harus tekniknya adalah harus ngerti taktik buat neken pimpinan sih sebenarnya. Kalau kita langsung ngomong, jatuhin dia nggak bisa. Dia punya kekuasaan, dia punya power lebih tinggi daripada kita. Jadi caranya adalah kita bantuin. Misalnya gini ya, ini buat Mas Anang misalnya. Mas Anang, coba bantuin sekolah tetangga-tetangganya. Dan bikin sekolah tetangga tadi bisa naik kualitasnya segala macam. Pasti pimpinan kita nafsu dong. Sambil nanti sekolah tadi berterima kasih pada sekolah kita. Nah pimpinan kita kan, kok bisa gitu ya? Oh, berarti lu orang bagus dong. Nah, mulai kita dielus-elus sama pimpinan. Dan teknik ini saya pernah lakukan di Institut Teknologi Bandung. Kalau Anda tahu, di ITB, waktu kita bikin internet di ITB itu tidak dapat anggaran 1 sen pun dari ITB. Udah gitu, ya ini udah beliau, dan ini nggak apa-apa lah. Waktu itu rektor sempat ngomong ke saya gini ngomongnya, No, kita tidak butuh internet. Gitu. Rektor ITB ngomongnya kayak gitu ke Ono. Ya Ono kan ngomongnya simpel aja. Ya nggak apa-apa sih Pak. Kita juga ngerjain ini pakai barang-barang bekas, pakai anggaran sendiri. Ya nggak masalah juga sih. Kita buat mainan doang. Tapi yang kita lakukan adalah kita bantuin kampus-kampus, sekolah-sekolah di sekitar Bandung. Mereka semuanya akhirnya berterima kasih pada Institut Teknologi Bandung dong. Pak Rektor, makasih banyak ya. Kita sudah bantu internetnya. Nah, bingung tuh Rektor digituin. Jadi kita jangan menjatuhkan pimpinan, tapi kita bantu sekitar kita supaya mereka berterima kasih pada pimpinan kita. Nah, udah stres tuh pimpinan digituin. Udah gitu mulai nurut apa yang kita omongin. Gitu taktik perangnya. Dan teknik yang sama saya lakukan buat ngebebasin WiFi di Indonesia. Pada zaman dulu kala sekitar tahun 2000, bangsa Indonesia harus bayar 23 juta rupiah per tahun per akses point WiFi. Saya ulang lagi ya. Jadi tahun 2000 sampai dengan tahun 2000 bangsa Indonesia harus membayar ke Kominfo. Waktu itu bukan Kominfo namanya, waktu itu adalah Postel, 23 juta rupiah per tahun per WiFi. Yang saya lakukan apa? Saya bikin buku dong.
teknik buat bikin internet murah. Ya pasang aja antena penggorengan buat nyambungin wifi jauh-jauh kan. Ya karena itu bentuknya buku, semua orang kan ngikutin apa kata buku ya. Apa yang terjadi adalah kita jadi nyolong pencuri berjamaah. Rame-rame kita nyolong frekuensi semua. Menterinya pusing kepala tuh. Tapi kan yang butuh internet murah kan bukan Indonesia doang, seluruh dunia juga pengen internet murah. Apa yang terjadi adalah saya dapat 2 tiket langsung dari Swiss sama dari Kanada. Waktu itu ada KTT, Konferensi Tingkat Tinggi atau World Summit tentang Information Society. Dapat 2 tiket dari Kanada sama Inggris. Sama Swiss. No, datang. Nah, ngomonglah tentang ini. Ya saya ngomonglah di sana. Bangsa di dunia, lu mau internetnya murah ya gampang. Pakai aja wifi jarak jauh segala macam. Wah, itu sedunia berterima kasih pada Menteri Indonesia. Akibatnya tanggal 5 Januari 2005, Pak Hatta Rajasa tanda tangan keputusan Menteri, Wi-Fi di Indonesia bebas. Jadi taktiknya gitu sih. Gitu ya, beres ya. Oke. Waduh, banyak sekali pertanyaannya, saya bingung. Oke, ini Mas siapa tadi? Mas Anang. Sekarang Mas Gatot. Saya gamer aksi Affinity menggunakan blockchain. Apakah blockchain wall paling sempurna? Bagaimana cara menjebol? Blockchain susah dijebol sih, jujur. Blockchain susah dijebol karena enkripsinya emang susah dijebol, gitu ya. Jadi kalau blockchain sendiri emang susah dijebol. Cara ngejebolnya adalah, jadi blockchain itu dasarnya adalah ini ya, kesepakatan dari semua ini ya, ke semua miner, sebenarnya bukan miner sih, tukang enkripsi. Jadi mereka sepakat, oke, si ini melakukan transaksi seperti ini. Nah, kalau kita bisa ngerubah kesepakatan itu, jebol blockchain-nya sih sebenarnya. Dan perubahan itu terjadi kalau kita punya suara mayoritas di antara miner. Dan miner ini nggak ada mayoritasnya sih. Sekarang ini nggak ada mayoritasnya. Jadi agak sulit buat ngejebol blockchain-nya. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Cuma di sisi lain, blockchain itu terutama teknologi turunan blockchain. Ada banyak teknologi turunan blockchain yang pernah kita tes namanya Hyperledger. Blockchain pada dasarnya database, sebenarnya database, cuma dia beda dengan database yang biasa kita pakai kayak Oracle, MySQL dan sebagainya. Database yang biasa kan bisa baca, tulis, update, bisa delete. Blockchain cuma baca tulis doang. Baca tulis doang. Tulis sama baca tulis doang, nggak bisa diupdate, nggak bisa di-delete. Blockchain itu baca tulis. Dan pas kita tes, blockchain itu jauh lebih cepat daripada database. Itu kunci utamanya sih sebenarnya. Jadi blockchain itu aman. Blockchain itu jauh lebih cepat dari database. Setelah kita tes 10.000 kali lebih cepat daripada MySQL. Cepat, dan kita publikasi pakai paper journal. Ini saya tulis, saya kasih lihat dah. Anda bisa cari di sini Hyperledger Telkomnika. Nah ini dia, Hyperledger Telkomnika. Ini ya, ini Hyperledger Telkomnika. Benchmark comparison between Hyperledger and MySQL. Oke, bisa dibaca-baca. Ini yang nulis adalah, Purbo. Sebenarnya saya kerja bareng sama Riko sih. Riko sekarang lagi S3. Ya lagi mau S3, kalimat yang tepat seperti itu. Bareng sama saya kita ngukur. Hyperledger adalah turunan blockchain dan dia kencang banget, dia lebih cepat daripada MySQL. Dan ini kenapa jadi menarik, karena waktu itu Dirjen Pajak nanya ke bank. Waktu itu Bank Mandiri yang hadir. Bank Mandiri, kalimatnya sederhana aja. Gua kagak percaya sama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kan sekarang laporan pajak semua mainannya. Lapor pajak. Bisa dipercaya nggak laporannya? Gua pengen supaya semua transaksi potong pajak langsung di tempat. Banknya teriak, kagak bisa pak. Database di bank kagak kuat. Kalau mau transaksi potong pajak langsung, database-nya bisa nangis-nangis semuanya. Makanya kita harus cari teknologi database yang alternatif. Salah satu yang menarik adalah Hyperledger turunan blockchain ini. Jadi blockchain menarik banget karena blockchain susah dijebol. Dan blockchain itu menarik banget karena blockchain lebih cepat daripada database. Jadi kita perlu mempelajari blockchain ini untuk bikin database buat transaksi yang kencang di Republik ini. Gitu. Beres ya Mas Gatot. Jadi jangan melepaskan hobi Anda sebagai gamer. Coba dalemin lagi yang namanya blockchain tadi. Karena ini adalah masa depan Republik Indonesia. Waduh, keren.
Wah, ini Mas Abezu Sutasoma, perkembangan ransomware sampai mana sekarang? Ini saya nggak bisa jawab, nyerah gue. Saya pakai Linux, Mas. Jadi saya nggak bisa. Mas Yudi bisa jawab nggak nih urusan ransomware? Apa tuh? Ini ada pertanyaan dari Mas Abezubo Sutasoma. Perkembangan ransomware sampai di mana sekarang? Matur nuwun. Saya nyerah. Kalau ransomware saya nyerah, bener asli. Wah, saya nggak ngikutin Pak. Gue pikir lu pakar. Saya hampir 2 tahun setengah ini sibuk bikin sistem keamanan aja Pak di Oh, di kantor-kantor. oh oke oke. Ada yang bisa komen soal ransomware? Saya nyerah. Kalau jujur saya nyerah ransomware. Cuman yang saya dapat dari teman-teman Dell komputer, solusinya adalah bukan mendekrip ransomware-nya enggak. Karena ransomware karena dia pakai enkripsi yang bagus, nggak bisa didekripsi pada dasarnya. Jadi teknik yang dipakai adalah backup. Jadi teman-teman di Dell solusinya adalah bikin sistem supaya sistem di backup periodik. Dan ransomware itu kebanyakan serangannya di Windows ya. Jadi solusi saya sederhana aja sih, pakai Linux lebih aman. Jadi kalau Jangan pakai Windows. iya jangan pakai Windows, pakai Linux aja lebih aman. Gue udah bertahun-tahun aman-aman aja sih, lihat bokep tenang, nggak ada segala macam virus nggak ada yang masuk. Jadi kalau lu melihat bokep, pakainya Linux aja, kayak gue. Gitu ya. Ini Mas Abezulo minta maaf, saya nggak bisa jawab urusan ransomware. Sekarang Mas Andra Nugraha, permisi Pak Ono, izin tanya, apakah menyimpan password otomatis autofill itu aman nggak? Ah, gue pusing itu. Gue ngerjain itu sih. eh tapi pada dasarnya dia dienkripsi. Coba bentar, kita cari di Google aja ya. Auto apa? Save it. Is it safe to save password in Chrome gitu ya? Chrome gitu kan? Kayak gitu aja. How to save? Oh ini mah how to save. Is it safe? Oh save-nya salah, gue harusnya pakai ini. eh nih ada smart lock security feature that Google introduce for Chrome. Jadi ada mereka bikin proteksinya gila-gilaan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aman. Sebenarnya aman. Oh, enggak juga ya. Enggak aman-aman banget nih. Kagak aman-aman banget. Hati-hati aja sih, jangan sampai Nggak enggak aman. aman, enggak aman, enggak aman. Nggak aman Pak. Enggak aman, enggak aman. Nggak aman, jangan. Jangan. Jadi tidak aman jawaban singkatnya ya. Ya Jangan. nggak aman. Nggak aman. Apalagi kalau sampai ke hack, apalagi laptopnya keambil, nah, udah bahaya dah. Gitu ya. Telanjang deh kita. Iya, telanjang. Nggak menarik sih. Nggak menarik. Oke, hatur nuhun taktik perangnya, instat baru, mantap taktik perangnya mah, wajan bolik is legend. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Faisal Satriawan. Izin tanya, apakah hacking sama mining itu sama? Oh, beda banget. Beda banget. Gimana cara neranginnya ya? Oke. Neranginnya paling enak make make ntar saya lagi mikir cara nerangin yang gampang nih sebenarnya. Salah. Eh, saya coba nerangin make ini ya. Make miro.com. Oke, saya akan masuk ke miro.com. Ini saya lagi percobaan nerangin make miro.com. Iya, iklan. Ini kalau yang free-nya kita bisa ini ya, create share board. Ya, ini free kebetulan. Tapi kalau free saya cuma bisa satu board sepertinya, ini whiteboard dan kita bisa macam-macam di sini. Oke. Ini saya buang-buangin. Oh, buang semua. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Saya akan ngasih lihat. Ini urusannya hacking versus mining. Gitu ya. Bedanya apa? Oke. Ini cara kerjanya. Kalau cara kerjanya kira-kira gini. Wah, ini enaknya sih ada ini caranya kerja hacking ya.
Kalau ini ada server, terus ini ada yang penyerang. Si penyerang akan bisa masuk ke server itu, gitu ya. Itu hacking kira-kira. Dia nyerang. Oke, di sini saya tulis ini hacker. Hacker, di sini server. Sini server ya. Oke. Jadi ini hacking tuh gini prosesnya kira-kira. Ada hacker nyerang. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, mining itu seperti apa? Kalau mining itu kira-kira kayak gini. Sebenarnya kata mining itu agak salah sih sebenarnya. Itu biar menarik orang sih sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah, ini saya kasih gini aja lah. Ini kayak notepad ya. Ini ada user, saya pasang notepad lagi. Salah. Oke. Ini ada user. Ini ada, salah pencet. Maksudnya pencet yang ini kok jadi pencet yang lain. Ini ada user. Oke, di sini ada user A, user B, user C. Dan mereka melakukan transaksi satu sama lain ya. Transaksi gambarnya sebenarnya harusnya panahnya kiri all shape. Ada yang gambar pilih panah kiri kanan nggak? Oh, ini dia. Oke. Jadi mereka Ini bisa nggak gue tarik? Nah, ini mereka melakukan transaksi ke sana ke sini saling transaksi nih. Oke. Transaksi ini transfer informasi, Pak. Bukan duit. Transaksi ini apa? Kirim duit. Kirim duit. Ya, ini ada kan mining ya. Jadi kirim Ya. duit nih. Sini beli barang, apa segala macam kirim duit nih ya. Nah, ini duit nih. Nah, kalau ada duit, berarti dalam transaksi ini ada database dong sini. Database kita kasih gambar lingkaran aja ya database. Ya. Ini database. Kenapa sih? Oh, ini bukan. Nih saya butuh makhluk ini. Nah, ini saya butuh database nih. Jadi database yang nyatet semua transaksi. Database. Oke. Nah, database-nya, ini sekarang database-nya, kalau kita lihat sistem perbankan, database-nya dipegang bank nih sekarang. Kondisinya kalau di sistem perbankan, database dipegang bank. Nah, kalau di internet, database-nya saya yang pegang. Gitu kan? Nah, database-nya disebarin ke banyak miner-miner ini. Jadi ini ada banyak ini kenapa di sini? Nah, ini miner. Ini miner. Nanti di sini ada miner lagi. Ini ada miner, di sini ada miner lagi. Banyaklah minernya, ada banyak nih ya. Sebenarnya salah sih, kalimat miner tuh salah sih sebenarnya. Miner, miner, ini miner, miner. Oke, jadi yang kejadian adalah database ini harus dienkripsi supaya nggak bisa dijebol, nggak bisa dirubah. Bahwa A melakukan transaksi dengan C pada hari ini jam sekian, harus dienkripsi supaya nggak bisa dirubah sama semua orang. Dan itu adalah siapa yang encrypt? Miner-miner ini encrypt. Jadi minernya akan banyak banget, mereka akan melakukan enkripsi. Oke. Jadi mereka adalah pekerja sih sebenarnya melakukan enkripsi. Nah, kemudian dalam proses enkripsi tadi, si algoritma akan ngasih duit ke miner tadi. Jadi waktu mereka enkripsi, mereka melakukan pertandingan di antara miner tadi, siapa yang bisa nge-encrypt paling cepat. Yang enkriptnya paling cepat dapat duit dari algoritma. Karena dia dapat duit, disebutnya miner kayak orang menambang emas. Iya, menambang gitu. emas. Jadi disebutnya miner. Sebenarnya dia bukan miner nambang emas. Dia adalah mengenkripsi database supaya transaksi yang terjadi nggak bisa dirubah. Dan algoritmanya ngasih duit ke sini. Karena algoritmanya ngasih duit, dibilang nambang. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi miner tidak melakukan serangan. Si mining tidak melakukan serangan. Mining adalah kerja keras supaya internal transaksi. Ya, Pak? Kenapa? Orang internal berarti. Orang internal. Iya sebenarnya kalau di internet udah nggak ada internal sih sebenarnya. Jadi ini ditaruh di internet aja. Semua orang bisa melakukan mining. Saya juga miner dulunya. Makanya gue bisa ngomong kayak ginian. Jadi logika berpikirnya gini lah, logika berpikir sederhananya. Cara filosofi dasarnya ya, filosofi dasarnya. Bayangkan kalau kita main monopoli.
Nah, terus kalau pemainnya cuma 4, ya gampang lah. Si pemain pertama suruh yang megang duit gitu misalnya, gampang. Kalau pemainnya makin banyak, yang megang duit kalau satu orang berabe nih. Karena duit yang berputar banyak banget kan. Nah, sama internet, sama sama Cyberpunk ini yang bikin Bitcoin dan teman-temannya Cyberpunk ini, mereka rubah konsepnya. Yang pegang database bukan satu, tapi semua pemain jadi pegang database. Jadi awalnya semuanya bisa pegang database. Cuman kan nggak semua orang punya kemampuan komputer yang bagus untuk jadi miner. Jadi sebagian cuman pengen dapat punya wallet aja, punya dompet aja. Nah, minernya biarin orang lain yang punya komputer yang bagus aja. Ya udah, akhirnya ada tersegregasi, terpisah. Ada yang melakukan transaksi, ada miner gitu. Minernya bisa kayak gini bentuknya sih sekarang. And miner. Udah pernah lihat belum sih? And miner. Saya kasih lihat dulu miner yang saya pakai dulu ya. Saya pakainya ini sih, USB miner. Murah. Nih kayak gini harga, ini barangnya nih. Saya kasih lihat gambar-gambarnya dulu. Barangnya ada di laci sih sekarang, udah nggak dipakai. Ini bentuknya kayak gini sih. Oke. Ini udah kalah tempur lah, udah kalah tempur kalau pakai kayak gini ya. Ini barang yang saya pakai harganya 1 jutaan, 2 jutaan lah kayak gitulah. Jadi ini prosesor buat enkripsi. Nah, sekarang jadi harganya kalau kita lihat nih USB miner kan parah harganya ya. 200.000. Udah Pak, ini USB bukan miner ini. Iya bener Bitcoin BTC miner 260.000. Gila loh. Oke, 500.000. Parah-parah harganya segituan. Nah, sekarang harganya yang miner yang dipakai sekarang, dan ini kalah semua. Ini kalau mau serius kita minernya kayak gini nih. Nah, ini minernya harganya 7 juta, 8 juta, tapi harga yang benernya udah lebih parah dari itu ya. Harganya puluhan juta sih. Harganya puluhan juta banget. Nih, kan ada yang 20 juta tadi mana? Perasaan gue lihat ada yang 20 juta tadi. 40 juta tuh, 40 juta. S9, S15, 40 juta. Asli barangnya kayak gini doang, harganya 40 juta. Dan sebagian besar miner hari ini adanya di Cina. Jadi ini agak masalah nih sebenarnya. Karena Cina jadi menguasai transaksi seluruh dunia, jadi kacau. Karena jadi tadi pertanyaan tadi ya, bisa nggak kita ngerubah Bitcoin, blockchain? Ya kalau kita mayoritas, kita bisa ngerubah transaksi loh, hati-hati. Konsep yang awalnya semua orang bisa jadi miner, karena semua punya kesempatan yang sama. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, hanya orang-orang yang mampu beli alat-alat seperti ini yang bisa menang. Dan alat-alat ini yang bikin siapa? Cina. Parah banget, Cina bikinnya murah banget dan tetap mahal sih sebenarnya. Tapi kalau di sana murah kali ya, sampai ke Indonesia jadi mahal kan, ada bea cukai segala macam, naiknya gila. Akhirnya kita nggak sanggup. Jadi mereka yang megang sih kondisinya itu ya. Ini kayaknya orang-orang peserta, orang-orang ini semua ya, orang-orang lurus-lurus semua ya. Jadi ada keyword yang paling kerennya adalah Antminer, yang bikin adalah Bitmain. Gitu, bukan Bitcoin ya, Bitmain. Ini barangnya nih, Antminer. Harganya ya puluhan juta sih sebenarnya. Gitu. Ini barangnya dijual nih. Kalau yang udah di Shopee segala macam udah barang-barang secondan sih biasanya. Ada teman saya yang punya kayak ginian. Kalau dia ngomongnya gini, dia punya di satu ruangan ya. Satu ruangan harganya 1,5 M apa berapa lah dia beli. Ada 40 atau pokoknya puluhan lah minernya dia. Akhirnya dia ngomongnya gini ke saya, lu mau lihat nggak no? Apaan? Ruang pesugihan gua. Pas ngelihat ruang pesugihan isinya kayak ginian. Ya ilah, pesugihan lu parah. Ini pesugihan isinya miner semua. Gitu ya. Oke. Ini mining udah beres antara itu ya. Ini dari Mas Jerry Victor. Konon Web 3.0 akan lebih aman privasinya. Apa browser aplikasinya sudah bisa digunakan saat ini? Waduh, ini gue lagi nggak terlalu ngikutin nih sebenarnya. Mas Yudi bisa jawab nggak yang ini? Enggak juga Pak, saya Pak. Skor kita sama. Jadi jujur dulu ya, Mas Jerry Victor, saya nggak bisa jawab langsung. Jadi caranya adalah cari di Google. Web 3.0, status. Gitu aja lah caranya.
Jadi bisa dibaca di sini Web 3.0. Kok nggak ada dari W3C ya? Coba gue pengen tahu Web 3.0 di W3C gimana. Harus baca sih. Saya nggak bisa jawab langsung nih, bener, asli. Gue nggak gitu ngikutin soalnya. Yang ini. Pikiran saya lagi yang lain sih soalnya. Wah nih, lu harus baca di sinilah. Saya nggak bisa jawab yang itu, minta maaf nih. Terima kasih Pak, nggak masalah. Ya, Nggak masalah ya, minta maaf ya Mas Yeri ya. iya Pak, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Oke, ini buat Mas Arya J. Ransomware sebenarnya diawali dari habit berinternet Pak. Iya bener sih. Saya kebetulan habitnya nggak terlalu kepo sih orangnya. Kalau saya ngeliat banyaknya karena kepo-kepo gitu sih banyaknya. Nggak tahu juga. Ini ada pertanyaan dari, oh ini beda banget, bukan security, nggak apa-apa ya. Dari Mas SBW Adi. Apa alternatif big data terbaik selain layanan big box Telkom? Big data tuh banyak Mas, jangan khawatir. Banyak banget big data tuh. Kalau mau yang serius ya bisa macam-macam sih. Kalau di luar banyak. Contoh, kalau nggak gini lah, big data provider. Gitu aja. Nah, rating paling gampang. Jadi Ya. saya biasanya cari aja di ini. Nah, ini udah mulai ada big data scoring, price review, data API. Nah, udah mulai kayak gitu tuh, langsung ada review-review. Big data, oh ini big data scoring mah buat kredit ini mah ya. Buat kredit bank maksudnya. Provider sih sebenarnya. Saya pengen dapat provider sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dapat ya. Oh ini dia nih langsung. Big data companies, the big data leaders. Ini ada langsung nih. Ini makhluk-makhluknya. Top big data companies 2021. Nah ini kelihatan. Jadi tapi gue jadi nggak enak nih ngomong kayak gini sih sebenarnya. Karena saya jadi menjatuhkan Telkom, menjatuhkan bangsa sendiri. Tapi ya begitulah kondisi. Tapi nggak apa-apa Pak. Nggak. Kita perlu alternatif loh Pak. Perlu alternatif. Ya intinya dunia itu luas. Dan semua orang juga berusaha cari duit lah di dunia yang luas tadi. Jadi Anda jangan berpikir sempit gitu sih sebenarnya. Jadi kalau mau jujur sih banyak banget solusinya sih. Ada yang khusus di BI ya, Business Intelligence Solution, banyak banget sih. Ada yang Salesforce buat sales ya. Ada yang Teradata nih kayaknya lebih ke arah data ya. Data. Ini ada Microsoft Azure, banyak banget sih. Azure, ya, asli Azure. banyak. Ya, silahkan dibaca-baca dan nanti kita harus ini sih kita mau yang mana sih? Kita butuh apa sebenarnya? Jadi harus tahu juga kita tuh mau ngapain supaya cocok. Misalnya kalau jujur kadang-kadang kita nggak perlu sampai perlu big data loh, hati-hati. Jadi kadang-kadang untuk satu kerjaan kita nggak terlalu perlu sampai big data. Saya kasih lihat yang real lah. Ini paper saya bulan yang lalu apa? Ntar, saya kasih lihat paper beneran ini mah. Paper gue kirim ke ini lantar. Ini saya masuk ke ITTS, masuk ke riset. Nah ini paper. Ini paper bulan 11/25 disubmit dan ini ini sudah diaccept ya, diterima di jurnal. Ini paper jurnal nih ya. Ini jadi yang Anda lihat di depan ini ilmuwan sih. Ada paper jurnalnya, ini paper jurnalnya. Oke. Ntar saya copyin dah ke, kok nggak bisa naik ke atas sih? Susah banget naik ke atasnya. Oke. Jadi saya membandingkan machine learning dengan manusia untuk juri Satu Indonesia Award. Jadi Satu Indonesia Award kalau dicari di internet bisa dicari. Saya kebetulan juri Satu Indonesia Award. Juri yang lain ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk. Bu Nila itu Menteri Kesehatan ya. Ada Pak Fasli itu waktu itu pernah jadi Wakil Menteri Pendidikan. Ada Dian Sastro yang cakep itu ada juga. Dan ada Ono. Pak. Hah? Pak yang cantik dia. Iya cantik. Oh bukan cakep ya, maaf, cantik. Iya Pak, cantik Pak. Ada Ono yang nggak cantik nggak cakep. Yang gelo. Jadi saya bandingkan antara manusia juri dengan machine learning. Dan hasilnya, keren. Hasilnya atau gini nih.
Mana ntar hasilnya tuh nih. Eh, nih. The machine learning prediction were compared and found to be similar. Emang diukur sama. Parah. Hasilnya sama antara mesin. Nah, untuk bisa kayak gitu saya butuh big data sih sebenarnya. Jadi yang terjadi dalam proses ini adalah Satu Indonesia Award sudah berjalan 12 tahun. Jadi kita punya data dong dari nominasi dan tiap tahun sampai 10.000 loh. Tahun kemarin 10.000 lebih yang masukin nominasi. Kemudian juri ngasih nilai. Si ini nilainya berapa, sini. Dan juri ini kan bukan orang sembarangan ya. Pak Emil Saling emang orang sembarangan? Bukan. Bu Nila kan orang dahsyat-dahsyat. Ini orang dahsyat semua. Ini Ono jelas orang biasa. Yang lain orang oke semua. Dah. Kejadiannya adalah saya jadi punya yang nyimpen data teman-teman di Tempo sih sebenarnya. Mereka nyimpen data. Nah, sekarang saya harus dari data itu saya bisa bikin model kan. Kalau tulisannya seperti ini nilainya berapa? Tulisan seperti ini nilainya berapa? Dari model ini saya bandingkan akhirnya. Jadi saya punya model 10 tahun yang saya pakai. Dari data 10 tahun saya dapetin modelnya, kemudian saya bandingkan dengan nilai juri yang tahun ini. Dikasih lihat, terus saya bandingin, hasilnya sama. Nah, pertanyaannya butuh big data nggak buat kayak ginian? Kagak, Mas. Kagak pakai big data. Ini makanya file Excel. Jadi Anda kadang-kadang ya kalau orang dagang kan ngomongnya big data segala macam. Kalau orang lapangan beneran mah tergantung kebutuhan sih. Gue butuhnya cuma sampai file Excel doang. Ya udah gue pakai file Excel aja. Jadi nih saya kasih lihat lah filenya biar lu ngelihat. Ini nih gue kirim aja ya. Saya kirim ke chat ya. Bentar. Ini saya kirim to everyone. Saya kok nggak ada ini ya, send file nggak ada di sini ya? Kagak ada send file Wah, gimana nih? Send file Ada juga save chat. Aduh, minta maaf. Ini tidak ada send file di sini. Ya udah. Tapi ini kalau yang tertarik banget silahkan kirim email ke saya, nanti saya kirim lah file ini lah. Gitu ya, beres ya. Bentuk saya kasih lihat datanya lah, kayak gini datanya mah blow on banget sih kalau tahu. Datanya sih parah. Mana dia? Nih dia, Satu Indonesia Award. Nih saya kasih lihat. Nih datanya file Excel kayak gini doang datanya, penjurian kayak gini. Nih kalau dibuka rada berat nih, komputer saya bakal berat soalnya datanya banyak sih. Banyak. Datanya gede. Berat nih. Ya udah rada lama dia loadingnya rada lama. Ntar kalau udah loading baru kita lihat lagi kira-kira. Nah ini mulai keluar. Nah ini mulai keluar. Jadi datanya teks. Wah ini ada nama orang nggak baik nih sebenarnya. Ya udah langsung ke teksnya aja. Ini ada teks nih sebenarnya, ini ada teks. Di sini ada nilai jurinya udah gue hilangin yang di sini ya. Harusnya ada nilai juri juga lah. Jadi kira-kira datanya kayak gini, ada teksnya, motivasi gimana, obstacle gimana, outcome, outreach segala macam ada. Nanti ada data angkanya, angka dari jurinya. Ya udah itu saya pakai buat regresi sih, buat machine learning. Gitu ya. Jadi tidak harus pakai big data sih sebenarnya. Kadang-kadang bisa file Excel juga bisa. Gitu ya. Tapi tadi kalau butuh banget big data, silakan tadi tinggal dicari di Google dapat. Yang backend ada yang namanya Azure, itu Microsoft. Ada yang namanya AWS, itu Amazon. Jadi Amazon. Iya, bisa lah dicari. Tapi kalau saya nggak pakai gitu. Saya kasih lihat lagi lah biar seru. Ini ada ini ya. Drone emprit. Nah, ini urusan sama privacy nyambung sih sebenarnya. Ini drone emprit. Nah, ini dibalik ini dia ngumpulin data-data banyak banget drone emprit ini buat nganalisa pertempuran di internet sih, media sosial. Siapa perang lawan siapa. Oke, dan komentar orang seperti apa. Ini ada pro oposisi, ada pro petahana, yang bikin ini Ismail Fahmi, ini gurunya. Cuman nanti kalau kita lihat tidak pakai big data ini. Parah. Pakai server biasa, pakai Linux. Cuman servernya banyak ya. Servernya lumayan banyak. Ada berapa puluh server gitu yang dipakai buat ngumpulin data-data ini, udah gitu dilakukan ini data mining. Teks. Ada backupnya nggak, Pak? Iya. Iyalah. Ada kan? Ada.
Cuma dia mainnya pakai ini ya, pakai dia ngambil indeksnya dulu. Jadi yang diambil indeksnya. Jadi bukan data mentahnya. Data mentahnya kalau udah diindeks, data mentahnya bisa dibuang sih. Tapi dia ambil indeksnya, indeks teksnya yang diambil. Jadi teknik programming aja supaya kita nyimpen datanya bisa efisien. Gitu. Beres ya? Nah, ini contohnya. Nah, yang kejadian ini ke urusan privacy adalah teknik data mining ini kita bisa melakukan profiling dari teroris. Bisa loh, jangan khawatir. Bisa profiling yang parah-parah. Ini kalau ini kan kelihatan antara politik ya. Ada oposisi, ada petahana, itu politik banget ya. Tapi kita bisa melakukan profiling teroris, segala macam. Dan kalau dia parah banget, kita bisa melakukan profiling orang per orang, bisa dilihat. Dia bisa tahu Ono tuh siapa. Ono sukanya apa. Karena dia masuk ke media sosial, dan dia grab data-data media sosial dan dia bisa melakukan profiling. Ya memang tidak dilakukan sampai level itu sama Ismail dan teman-temannya, nggak gitu ya. Dia lebih ke arah amanah yang dikasih memang cuman buat peta aja. Peta politik sama peta ini ya, peta situs porno segala macam. Jadi dengan mesin dia mencari situs pornonya, dan ini yang dipakai sama Kominfo sih buat blokir situs porno ya, software ini juga. Gitu. Jadi nggak pakai verifikasi Pak ya, untuk situs porno ya? Tetap orang, verifikasi terakhirnya manusia tetap. Ya adalah, kan mesin juga rada tolol. Lo gila kalau semuanya mesin. Mesin tuh goblok sih sebenarnya kalau gue bilang. Oke, ntar sampai mana nih pertanyaannya? Ini blockchain udah, ransomware udah. Ini kayaknya ada yang nanya Pak, apakah bisa untuk apa tadi? Apa? Politik apa nih? Bisa baca publik ya? Public opinion, opini publik, politik sangat bisa banget. Sangat jadi bisa. Ibaratnya gini lah, kan kita sering kali pengen tahu sentimen ya, sentimen negatif, sentimen positif. Orang cenderungnya berpihak pada siapa sih? Dan jujur ini Ismail Fahmi dipakai sama SBY waktu dia kampanye, dipakai sama Jokowi waktu dia kampanye juga. Jadi yang pakai dia semua pihak sih. Jadi ini benar dipakai rame-rame. Tapi sebenarnya ilmunya data mining biasa sih. Jadi caranya statistik banget sih sebenarnya. Jadi kita grab semua data yang di internet terus kita hitung Excel aja. Ya? Iya, Excel sih sebenarnya. Angka Jokowi ada berapa sih? Angka SBY ada berapa sih? Nanti kan Jokowi nanti banyaknya terkait dengan kata apa? Misalnya kata sukses, kata gagal, kata banjir, kata apa. Nah, ini dihitung semuanya. Nah, kita bisa lihat persepsi sih sebenarnya dari situ. Jadi sebenarnya tapi kalau yang ngitung manusia kan susah. Kasihan loh ngitungin. Ada berapa Jokowi yang diposting sama orang satu Republik Indonesia, kan kasihan banget kalau orang yang suruh ngitung. Ya suruh ngitung komputer lah. Jadi sebenarnya caranya blow on banget. Ya suruh komputer aja ngerjain gitu. Itu aja sih sebenarnya gampang. Dan gua ngerjain juga. Dan itu yang saya pakai buat nganalisa Satu Indonesia Award, saya caranya gitu aja. Terus jadi kalau banyak kata ini dapat nilai berapa, kira-kira kayak gitu ya cara berpikirnya. Nah, dari situ, tapi ini yang ngasih nilai awalnya kan menteri, kan asik tuh yang ngasih nilai awalnya menteri. Nah, udah gitu kalau ada kata yang ada nominasi baru yang masuk, saya liatin dari model yang ada. Langsung dapet. Beres. Udah gitu mereka pada protes ke saya. No, lu kok cepet banget sih nilainya? Iya, gue dibantu komputer nilainya. Pada nafsu. Yang paling nafsu sih Bu Nila Molik biasanya. No, lu parah lu jadi orang. Iya Bu, maaf Bu. Kalau sama senior harus gitu, sopan. Gitu. Ada lagi? Ini udah wall, udah ransomware, udah nih insight. Oke. Ini yang udah mining, web 3.0 udah, ransomware udah, alternatif big data udah ya. Apakah sistem keamanan email iCloud benar-benar aman kalau dibandingkan Gmail, Outlook? Waduh, gue bukan pengguna iPhone nih. Mas Yudi bisa jawab kagak? Gue bukan pengguna iPhone soalnya. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, saya pakai OVO. OVO? Oh, OVO Android? OVO. Oh, Android. Oke, saya bandingin aja ya kalau gitu ya caranya. iCloud vs Gmail sama Outlook. Ya caranya gini aja. iCloud ya tadi ya. VS
vs Gmail, gini aja caranya. Jadi karena kalau nggak, saya suka gini juga sih sebenarnya. Jadi kalau ada orang nanya di Twitter saya suka nyari di Google doang jawaban. Udah gitu gue jawab, kayaknya si Ono pinter banget, padahal si Ono carinya di Google juga. Oke. Gmail sama Apple Mail, which better? Wah, udah baca aja di sini dah. Mana yang lebih bagus? Oke, coba kita lihat. Jadi caranya gini doang sih. Both Apple Mail, you can Gmail desktop. Wah, nih kelihatan nih. Apple Mail cuma di Apple device. Kalau Gmail bisa desktop, bisa mobile, bisa macam-macam. Message Iya. composition, ya baca dah. Tapi ini kalau gue baca kayaknya lebih cenderung ke Gmail deh. Tapi kalau mau jujur saya lebih suka Gmail. Tapi gue emang nggak punya Apple sih. Gue nggak pakai sih. Jadi Ya, nggak fair saya jawabnya. hanya apa kalau Apple Mail tuh jadi hanya orang yang punya aksesnya terbatas. Ya, jumlahnya Ya jadi kalau terbatas. punya Apple maka dia baru bisa, yang di luar tuh Iya. nggak bisa. Iya Tapi kayak. kalau nggak tahu sih bicara kapasitasnya berapa ya. Oh. Cuman saya nggak terlalu Gmail ya, nggak terlalu, saya nggak pakai Gmail sih sebenarnya, saya banyak Indonet sih sebenarnya. Ini emailanalytic.com want to notify. Blok. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab terlalu dalam, tapi silakan di compare. Saya jadi nggak fair soalnya jawabnya karena saya lebih pro banget ke Google. Parah gue. Karena saya banyak kerja bareng, makanya Google Dokumen kayak gitu, pakai Google Drive buat kerja bareng berapa orang. Saya kasih lihat lah contoh. Ini ya gue iklan sedikit lah, nggak apa-apa dah. Tapi nggak dibayar sama Google juga. Nih saya kasih lihat Google Drive gue ya. Ntar, ini Google Drive bukan. Sorry. Ini Google Meeting, ini Google Drive. Ini gimana caranya saya nulis bareng lah. Ini saya lagi bikin buku tentang internet offline. Ini saya taruh di sini dan saya nulis bareng-bareng sama teman-teman dari Universitas Terbuka. Jadi udah ada bab 1, 2 segala macam. Ini tulisnya bareng-bareng rame-rame. Jadi ini bukunya udah jadi sih. Minggu depan udah mau kita submit ke penerbitnya. Sorry. Iyalah, jadi salah pencet. Oke, ini bukunya kayak gini. Ini tulis bareng-bareng. Jadi caranya kan tinggal di-share aja, bagikan ini, dikasih linknya ke teman-teman yang lain, udah gitu kita nulis barengan. Udah jadi, beres. Jadi saya pro banget ke yang ginian sih. Saya sangat kerja bareng pakai internet. Kayak tadi yang mind mapping ini Anda kalau saya share, ini ada share-nya juga. Kalau saya share linknya, Anda bisa ngikut nyoret-nyoret di sini sih sebenarnya. Ini kalau saya share ada pilihannya nih ntar. Ini saya klik ya. Nih, bisa tim, bisa bisa ini, atau anyone bisa ini bisa can view. Anyone mau view, saya kasih board linknya. Ini kalau saya copyin, Anda bisa view bareng-bareng di sini sih. Ini saya paste nih ya. Everyone in meeting, saya paste. Nah, Anda bisa view semua. Tapi kalau Anda tim, saya kasih link yang ini, Anda bisa ngedit bareng-bareng. Dan ini saya biasanya pakai kalau saya lagi ngajar segala macam. Mahasiswa saya bisa ikutan ngobrol, bisa ngobok-ngobok di sini. Pak, ini gimana Pak? Langsung ngasih komennya bentuknya kayak ginian gitu. Jadi kayak main mapping tapi rame-rame aja udah asik gitu. Oke. Jadi yang iPhone minta maaf saya bukan pengguna ini. Oke. Mekanisme virus dalam mengantivirus gimana? Apakah OS Android perlu antivirus? Kalau virusnya Windows, ini tolong saya dikoreksi ya, karena saya bukan pengamat virus yang baik sih sebenarnya. Kalau virusnya Windows, saya lihat dia butuh DLL VB ya, Visual Basic. Banyaknya DLL VB, tidak harus VB sih. Tapi banyak pakai DLL-nya VB kalau virusnya Windows. Akibatnya virusnya Windows kalau di Linux jadi nggak jalan, kalau di Linux nggak ada DLL-nya. Nah, terus Android perlu antivirus nggak? Saya ngomong terus terang jujur dulu ya. Android yang saya pakai tidak ada antivirusnya sama sekali, tidak ada security-nya sama sekali, semuanya apa adanya, Android apa adanya. Cuman jangan jorok, jangan kepo. Jadi apa-apa diinstal, dan ini kejadian sama anak saya langsung, si Bontot masih kelas 4 SD. Dia kerjanya kepo banget. Semua diinstalin. Abis itu ini termasuk komputernya dia. Komputernya dia dipakai buat game, segala macam keinstall. Akibatnya yang terinstall apa?
miner masuk ke komputernya dia. Aduh, itu komputer sampai tewas, sampai nggak bisa dipakai dan rusak. Saya harus ganti hard disk akhirnya. Jadi ya kalau anak saya kan rada susah diomongin yang kelas 4 SD ya. Ya udah dia hancur lebur semua. Terus Androidnya hancur juga kan. Udah gitu dia biasa komplain ke bapaknya, wah ini nggak bisa dipakai. Lu apain? Pas saya lihat, ya segala macam dimasukin, game segala macam masuk. Ya udah segala macam masuk. Terus saya bilang, saya ajarin ke dia, oke gimana kalau di reset aja, nanti gamenya hilang. Ya udah nggak apa-apa. Sejak itu mulai dia pelan-pelan gamenya nggak, jadi udah mulai nggak terlalu kepo-kepo lagi. Jadi kalau pengalaman saya OS Android sih aman, terutama kalau kita nggak kepo. Terus udah gitu juga kalau nginstal software kan ada yang dari Play Store aja ya. Kalau bukan Play Store dia nggak mau kan. Nah itu tolong dipakai juga. Jadi jangan install sembarangan lah software-software. Karena Play Store, oh ini ada yang udah ikutan nih. Bukan. Ya udah. Beres ya. Udah kebayang ya. Yang ini Android. Tapi kalau Anda takut banget ya silahkan install antivirus sih di situ. Sebetulnya ada antivirus yang free sih. Cuman free itu biasanya database-nya nggak update, itu aja sih. Tapi kalau kita nggak kepo apa sih aman sih, relatif sebenarnya aman. Yang susah itu kalau kecolong. Handphonenya kecolong, pening kepala, pusing. Oke, mungkin saya perlu cerita lagi nih soal handphone ya. Yang kejadian juga sampai orangnya datang ke rumah saya. Orangnya datang ke rumah saya karena handphonenya dia merasa dimata-matain terus di handphonenya dia. Jadi nggak tahu lah, ada ini cowok kebetulan. Jadi ada cowok lain tahu terus dia ngerjain apa. Jadi kayaknya ada software mata-mata yang tertanam di handphonenya dia. Terus dia udah bilang, saya bilang coba pakai email, tadinya tektokan pakai email. Saya bilang coba di reset aja dulu, reset factory reset ya. Dia bilang saya udah factory reset tapi masih ada. Ya, biasanya orang itu factory reset udah gitu restore aplikasi kan. Nah, kayaknya dia ngerjain itu, restore aplikasi. Ya udah, si trojannya mata-matanya masuk lagi. Berkali-kali dia kerjain kayak gitu terus, ya masuk lagi. Udah gitu datang ke rumah saya pagi-pagi, ngedor pintu gitu, datang terus dia duduk di kamar tamu, terus dia terangin gini. Ya lah kan lu tinggal reset doang. Tapi susah ya dikasih tahu kayak gitu. Ya udah. Ya saya berusaha semaksimal saya buat ngasih tahu. Jadi kebanyakan kayak gitu, handphone jangan dipinjemin. Ini ngomong terus terang belak-belakan aja ya. Saya kan tadi ngajarin cyber security. Saya ngajarin hacking juga ya. Dan yang saya ajarin salah satunya rada-rada parah. Saya kasih lihat aja dah. Gue kasih lihat yang saya ajarin. Masuk ke hacking, coba bentar ya. Hacking, bentar. Tip hacking, ada nggak? Gue lupa ya, gue taruh mana? Bentar. Saya lupa soalnya. Kali Linux, Trojan. Ini bisa Anda lihat bagaimana cara bikin Trojan pakai Kali Linux. Oke. Salah satu, tapi sebenarnya ada di sini nih. Kita lihat ya pelan-pelan. Mudah-mudahan saya dapat. Nah, dapat kan? Jadi kata kuncinya adalah Metasploit framework. Dan ini adalah bagian dari Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi yang biasa dipakai sama hacker. Jadi kalau Anda mau cari, tinggal cari aja Kali Linux. Oke. Ini bisa di-download, free, gratis. Tampilannya kira-kira seperti inilah. Ini mau baju ya. Nah, tampilannya kira-kira kayak gini. Nah, sekarang di sini ada Metasploit framework dan di sini ada attack Android. Mulai ngeri nih attack Android. Dan kita bisa bikin Trojan pakai ini. Cara bikinnya ini aja kali ya. Nih, ini cara bikinnya, ini contoh cara bikinnya. Pakainya command line kayak gini. Perhatiin, output filenya adalah aplikasi.apk. Dan kita harus install APK tadi. Kalau kita berhasil sampai install tuh APK, handphone yang kita install aplikasi.apk tadi akan ngomong ke komputer Kali Linux yang saya pegang.
Jadi handphone tadi akan ngomong ke Linux saya, dan udah gitu saya bisa berkomunikasi sama handphonenya, kemudian saya bisa ngirim perintah-perintah seperti ini ke handphonenya. Idi. Saya pengen tahu sana handphonenya pakai apa sih, sysinfo langsung dia ngasih tahu handphone saya ini. Kemudian yang parah adalah saya bisa download SMS, kita nge-call siapa aja, bisa kita downloadin semua. SMS teksnya bisa kita download, jangan khawatir. Dan saya praktekin download. Udah gitu yang rada parah yang ini nih, webcam ini parah banget. Webcam list cuman kita lihat kamera di handphone itu ada berapa, kan biasanya ada 2 ya, depan belakang. Terus udah gitu saya bisa bilang gini, tolong dong kamera depan videonya dikirim ke saya. Ini webcam snap itu adalah ngirim videonya ke saya, termasuk suara-suaranya juga dikirim. Oke. Jangan khawatir, handphone Anda layarnya hitam tetap. Jadi handphone kita kayaknya kayak lagi standby aja, layarnya hitam, tapi saya bisa komunikasi sama handphonenya dan semua komunikasi videonya kita tarik, suara yang ada di sekitar sini kita tarik semua. Jadi tekniknya seperti itu. Makanya orang tadi sampai stres banget sampai datang ke rumah saya. Cara ngilanginnya gimana makhluk-makhluk ini? Gampang banget ngilanginnya sih sebenarnya, cuman factory reset, tapi jangan restore aplikasi. Jadi kita factory reset aja, aplikasi nggak usah di-restore, balik deh, beres. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu cara mereka melakukan serangan segala macam, sebenarnya gampang juga solusinya sih, sebenarnya gampang. Gitu. Beres ya. Ini urusan Android. Jadi tapi intinya jangan kepo aja, apa-apa diklik. Soalnya tekniknya gampang banget sih buat masukin ke orang. Tekniknya kayak gini kira-kira caranya. Kita misalnya posting di grup WhatsApp misalnya ya. Isinya misalnya atau jangan di grup WhatsApp pribadi aja, postingnya pribadi. Anda selamat, Anda dapat hadiah gini, silakan klik aplikasi ini buat dapetin hadiah tadi. Nah, waktu klik aplikasinya bisa aplikasi bener sih. Misalnya waktu itu teman-teman bikin aplikasinya internet banking mana gitu ya. Tapi ngomongnya bukan hadiah waktu itu. Pokoknya internet banking mana, aplikasinya internet banking kan orang langsung percaya karena itu internet, itu bank. Keuangan itu bisa dipercaya. Padahal ini aplikasinya kita colong terus kita bungkus si internet bankingnya dengan Trojan yang kita buat sendiri tadi. Udah gitu dikasihin ke mereka, ya udah dia install internet bankingnya. Padahal Trojannya jalan di situ. Ya udah handphonenya bisa kita tarik. Gitu. Dan waktu itu didemoin di kepolisian segala macam sampai polisi 01-nya stres. Gitu ya. Sip ya. Mas Harun. Mahal ini. Apa? Jangan dicoba di ini ya, di sini ya. Apa? Ini orang open source free ini. Ala ilaha illallah. Ini lagi mau puasa apa ya? Wah, seru nih. Natalan gitu, Pak. Natalan. Masih lama. Bila akun kita di online shop dihack. Wah, ini. Ini kejadian sama bini gue hari ini. Artinya sistem online shop bermasalah itu atau kita yang ceroboh di luar sistem? Ya, ini kejadian sama bini gue hari ini. Ini pertanyaan Pak Yudi, ini sama. Oke, gue ceritain aja lah kejadian bini gue. Jawaban singkatnya dulu ya. Apakah sistem online shop yang bermasalah atau kita yang ceroboh di luar sistem? Kejadian sama istri saya adalah dia nggak tahu, tahu-tahu jadi dia nggak pernah masukin informasi nomor account bank di online shopnya, tidak ada nomor account bank, nomor telepon ada lah ya, email ada, tapi nomor account bank nggak ada. Tahu-tahu waktu dia melakukan transaksi ini, akunnya dia ada nomor account bank orang, emailnya diganti jadi emailnya orang, teleponnya diganti jadi teleponnya orang. Jadi istri saya transaksi nih, beli barang harganya murah, oke. Kan harga lebih murah daripada di luaran ya. Ya udah, dia mikir ini 12-12 lagi, sale 12-12, jadi harga lagi dimurahin lah. Jadi percaya dong kalau harganya jadi murah karena sale 12-12. Belilah. Dan duitnya ditransfer ke akun bersama di toko online kan. Dah. Udah gitu besoknya si penjual, sellernya cancel. Bingung dong. Loh, kenapa di-cancel? Udah gitu harusnya duit di refund, tapi nggak dapat nih duit. Padahal dia tahu nggak punya ini kan,
nggak punya akunnya nggak pernah dimasukin ke toko online, emang nggak dimasukin akun banknya. Kok bisa refund? Bingung kan? Nelponlah CS-nya, customer service-nya. Customer service-nya ngotot ya. Ini harusnya udah refund gitu. Coba kita cek nomor akunnya. Loh, kok nomor akunnya bukan nomor akun gua? Gua nggak pernah punya di bank itu. Wah, udah ceritanya kacau dah. Itu kejadiannya. Jadi pertanyaannya, apakah sistem online yang bermasalah atau yang kita ceroboh? Yang pasti sejauh ini istri saya nggak pernah merasa ceroboh ya. Dan harusnya kan kalau ada nambahin nomor bank segala macam di akun kita, harusnya ada notifikasi ya. Ternyata emailnya udah diganti sama email dia. Jadi notifnya mungkin nggak masuk juga. Jadi gimana caranya dia ganti? Kagak tahu ceritanya. Jadi yang bermasalah siapa? Nah, nggak berani nyebut. Nanti gua nuduh. Jadi kira-kira itu yang kejadian tadi pagi. Dan akhirnya tadi sore solve sih. Jadi si toko online-nya katanya sih berhasil ngeblokir transaksi duitnya kan itu refund ya. Duitnya harus ditransfer ke banknya pelaku ya. Cuman katanya sih berhasil diblok, jadi duitnya dibalikin ke istri saya. Jadi masalah solve sih. Kira-kira gitu. Jadi tapi yang ngeri adalah data informasi kita bisa dirubah sama orang tanpa kita tahu. Iya. Nggak ada notif loh. Makanya gue bingung. Kita bingung. Kok bisa kayak gitu? Kan gue nggak beri komentar terlalu jauh ya. Soalnya kalau gue komentar kan gue harus ngaudit dulu dong. Audit dulu sistemnya, terus kita bilang, oh kayaknya sistem lu masalahnya di sini-sini, makanya akhirnya orang bisa ngerubah nomor bank kita tanpa kasih notifikasi segala macam gitu. Cuman kan gue bukan. Kalau pakai pentest atau vulnerability cukup nggak Pak untuk mengetahui itu? Itu pentest kategorinya sih sebenarnya. Kategori pentest. Udah sampai level pentest itu kan, karena kita udah penetrasi, kita ngerubah. Iya ya, masuk dia kan. Masuk banget. Iya. Masuk banget. Iya. Dan kalau kita anak-anak pentest bisa parah, pentestnya bisa sampai itu loh. Pentestnya bener-bener, ini kejadian sama anak-anak sih, teman-teman saya maksudnya. Teman-teman saya tuh pentestnya bisa masuk ke bank nyamar jadi tukang kan pentest bank ya. Banknya di pentest beneran. Ya udah nyamar jadi tukang apa sih? Maintenance lah, apalah gitu. Dan kita ngeliatin bisa tembus nggak sistemnya. Secara fisik kita masuk. Secara fisik. Masuk pentest bukan. Jadi kalau kita pentest bukan hanya elektronik yang kita pentest ya. Iya. Pentest semua kan kayak kita harus pertahankan PPTP ya. People, proses, teknologi, sama fisiknya harus dipertahankan semua. Kan biasanya kita kalau mikir hanya teknologi aja ya. Padahal kan ada manusia, ada proses, manajemen ya, prosedur, segala macam. Teknologi sama fisik. Itu semuanya harus dicek dan kita pentes empat-empatnya. Dan anak-anak kalau melakukan parah. Masuk ke bank, benar-benar masuk. Dan bisa pura-pura jadi teknisi lah, apalah, kacau. Kan kita kadang-kadang mikirnya pentes cuma teknologi aja kan. Security-nya aman kagak? Ya kagak lah, kita pentesnya parah. Kita masuk ke dalam pakai HP, kita masuk ke wifi-nya dia, menyembus ke dalam-dalam, udah bubar semua. Ya bisa kayak gitu. Tapi kan dia ngasih tahu pengujian pentesnya sedang dilaksanakan atau tidak. Yang tahu cuma segelintir manusia di pimpinan doang ya. Yang lain nggak banyak yang tahu. Jadi agak black, agak main hitam begitu. Tidak kebuka. Tapi ya kalau dia dapat orderan suruh dibuka ya kita kebuka, anak-anak kebuka. Tapi kalau nggak usah ngasih tahu ya kita nggak ngasih tahu, masuk beneran. Ini budaya Pak ya, budaya ya. Iya. Ini masalah budaya, masalah karakter ini. Ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sampai kayak gituan lah ya, nggak usah ini aja lah, apa sih peduli lindungi. Gua kan suka jahat, suka jahil ya. Gue bikin rusak loh aplikasinya, udah gitu datang ke mall apa, wah nggak jalan mas, oh ya udah masuk aja pak, ya udah gue masuk. Daripada gue dicatat di mana, gue rusakin aja beres. Jadi ya ngakalin sistem nggak susah sih sebenarnya. Apalagi orang Indonesia kan sangat pemaaf ya, ya udah, hajar ble. Parah ya. Parah banget ya. Artinya yang L itu harusnya besok sudah harus cari root cause dan memperbaiki itu ya.
Iya sih, Harusnya. harusnya sih. Mudah-mudahan lah. Harusnya itu. Soalnya Mudah-mudahan. kasusnya banyak kayak. Banyak, Pak. Banyak. Banyak itu. Banyak. Iya. Oke, ini di Kayaknya Google. itu, kayaknya kalau menurut saya, Pak, itu kayaknya yang main orang dalam, Pak. Ya, ya gue nggak bisa nuduh dulu. Enak gue direkam ini kan masuk. Kacau, ntar Sorry, gue sorry, sorry, nuduh sorry, kan. sorry. Oke, ini terusin cari pertanyaan masih banyak ya. Bisa. Oh, yang pengen tadi filenya tolong email ke saya dong. Jangan di chat dong. Saya ntar lupa kalau di chat. Tolong email ke saya ya yang pengen file tadi ya, file paper tadi. File paper apa? Machine learning ya. Email ke saya aja ntar saya kirimin pakai email dah. Apa yang dilakukan kalau kita sudah terlanjur melepas informasinya, contoh nomor HP, alamat, tanggal lahir ke scammer supaya tidak, aduh susah itu, Susah. susah itu. Gimana ya? Nggak usah kita yang lepas ya. Ini aja kalau ini ya, ini kejadiannya sama kemarin apa sih? Yang bank apa tuh yang lepas datanya? Ya, terus gimana? Emang BPJS aja lah, Pak. ya itu dia Luas. maksud gua BPJS. Bukan bank itu. Iya bukan bank, sorry maaf. BPJS yang datanya lepas terus gimana? Yang kasihannya, oke lah, nggak semuanya lepas pas kan ya. Jadi kan ada berapa puluh juta tuh. Berapa puluh juta masih agak selamat sebetulnya, walaupun lepas masih agak selamat. Cuman si hackernya kan ngasih icip-icip. Ini contoh bentuk datanya 1 juta gue kasih nih free. Yang kasihan 1 juta orang tadi. 1 juta orangnya kan datanya lengkap kebuka. Lu matang lu 1 juta orang tadi. Jadi kejadiannya hackernya kayak gitu tuh. Jadi susah. Jadi kalau saya udah pada tahapan gini sih, saya berasumsi bahwa data saya udah lepas semua. Jadi caranya saya kalau ada transaksi segala macam saya akan autentikasi dulu, akan cek. Saya pakai insting, pakai feeling kayak kalau kita sering melakukan latihan bela diri kan udah tahu kan kira-kira lawan akan ngasih pukulan seperti apa, jadi kita bisa siap-siap. Ya udah, saya pakai aliran-aliran kayak gitu aja. Saya nggak pernah berasumsi bahwa data saya selamat, kagak. Data gue udah lepas semua informasi pribadi gue banyak yang lepas. Ya udah, gue akan kasih ancang-ancang aja. Mereka mau ngapain ya udah saya siap aja, kira-kira kayak gitu. Nah, Mbak Putri nih, kuda-kuda dulu berarti ya Pak? Ya betul. Cuman kuda-kuda itu akan terjadi dengan sendirinya kalau kita sering latihan atau kita sering berinteraksi. Contoh gini aja nih. Saya masukin ke YouTube saya aja ya. Sekalian iklan. Ini masuk ke YouTube ya. Masuk ke YouTube saya Ono Center. Oke. Saya kasih lihat betapa sedihnya. Nih gua klik Ono Center, saya gedein dikit ya. Orangnya Manage baik video. sih. Ops. Kagak. Nih. Kenapa ini nggak bisa Nih, dimatiin? nih. Ya, oke. Oke, saya akan cari komen. Nih komen-komen yang ada, nggak usah I haven't response, nggak usah. Saya cari komen ditipu. Oke, ada kata ditipu di komennya ya. Nih, sorry. Saya bacain aja ya. Kang Ono, saya minta tolong, saya baru saja ditipu. Gamenya telah dicuri seseorang. Padahal game itu saya mau jual buat biaya istri melahirkan. Saya malah ditipu. Nah, terus gimana nih? Oke. Terus ini aja juga sudah habis 4 jutaan om. Gitu. Baca aja terus. Bayangkan Anda nerima kayak gini tiap hari. Apa nggak puyeng kepala lo? Nih kayak gini. Ini CS-nya ngomong gimana. Nah ini teman saya baru habis ketipu 27 juta pak untuk bayar dompet wallet dana. Padahal saya mau jadi top up, mau jadi diamond, bayar 27 juta hilang. Pihak polisi kagak respons. Ini gue ceritanya tadi siang sore, bini gue mau lapor polisi dong dengan semua ininya, dengan semua apa sih barang buktinya bawa ke polisi. Polisinya marahin bini gue. Ibu juga sih udah tahu gini-gini dimarahin. Dia sakit hati banget. Kalau ini mah bukannya ini masih mending tidak respons. Bini gue respons tapi dimarahin. Terus udah gitu surat keterangan polisinya nggak dikasih juga. aduh parah. Udah gitu dalam hati udah ketawa aja. Waduh, kasihan deh lo.
Nih banyak kayak gini ada. Jadi hampir setiap hari saya terima seperti ini sih. Orang ditipu lah, apa segala macam. Akibat kayak gini, saya jadi punya insting. Kalau saya udah ngelihat sesuatu, waktu sebenarnya kejadian sama bini saya kemarin tuh, saya udah mulai punya insting. Ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Gitu. Cuman saya kan nggak enak soalnya dia, wah ini pasti lagi sale nih gini-gini, semangat banget kan. Ya udahlah diamin aja lah. Kalau saya udah mikirnya gitu aja, kalau duit gue hilang, biarin aja itu bagian dari proses belajar. Gue mikirnya gitu aja. Ya udah. Jadi jangan khawatir. Ini banyak banget dan jujur serangan sebagian besar adalah penipuan seperti ini. Gitu. Jangan khawatir. Jadi serangan jangan pikir hacker nyerang ke database hancur jebol. Ya ada, tapi nggak sebanyak yang ini. Sebagian besar serangan adalah menipu manusia. Karena yang paling lemah bukan servernya sebenarnya yang lemah. Yang lemah adalah orangnya. Jadi mending kita tipuin aja orangnya. Dan tujuan hidup hacker sederhana banget sih. Cuman dua. Satu, dapetin duit, fulus. Satu lagi, dapetin ya yang sure kayak gitulah. Dua itu. Ujung-ujungnya sih fulus juga ya, Pak. Bisa jadi full. Nah, cerita full yang sure dan fulus kira-kira gini. Cerita yang sure dan fulus ya. Kejadiannya sama temennya anak saya. Jadi anak saya udah sarjana nih ya. Mereka udah punya duit segala macam. Dan ini sering sekali terjadi, jangan khawatir. Dalam setahun ada beberapa kali yang ke saya komplain. Ini kejadian sama teman anak saya, anak seni rupa. Temennya ada juga waktu itu yang kejadian adalah anak dari Universitas Islam di Medan. Dia anak Aceh, lu tahu sendiri, Islam Medan Aceh, jadi harusnya Islamnya bagus banget dong. Oke. Nah kejadiannya adalah, dan ada lagi berapa kali lah macam-macam, kejadiannya sederhana banget. Mereka ngedate, gimana caranya ngedate, akhirnya make kayak Zoom kayak gitu, mungkin bukan Zoom sih. Pokoknya mereka bisa Google Meeting apa segala macam, pokoknya bisa video ya. Jadi video call, bisa video call, udah video call, ceweknya buka baju dong. Ceweknya buka baju, cowoknya seneng dong, lihat cewek buka baju, cowoknya ikut buka baju. Keren di situ kejadiannya. Jadi ceweknya akan buka baju, cowoknya buka baju. Yang cowoknya tidak sadar bahwa ceweknya merekam semua proses. Jadi cewek punya rekaman, cowoknya bego, cowoknya kagak ngerekam. Udah, putus dong sambungan video callnya, selesai video callnya, nanti ceweknya ngubungin lagi, saya punya rekaman Anda tadi loh, lu jangan macem-macem ya, tolong transfer duit, kalau enggak ini rekaman gua sebarin. Mampus lu, nangis-nangis semua. Yang di Aceh sampai email saya segala macam, Pak, tolong jangan kasih tahu ke orang tua saya Pak. Waduh, lu bayangin anak Islam, Aceh, lurus, sirotol mustaqim, ahli surga, sampai nangis kayak gitu jadi. Begitulah, saudara-saudara. Ya karena kita nggak kenal modus ya. Nggak kenal dia siapa. Kita tidak tahu modus ya. Makanya kalau gue sarannya ya lu belajar jadi cara orang jahat, cara ahli neraka kerja seperti apa sih, supaya kita bisa masuk surga dengan benar. Gitu. Parah ya. Pak Ono, yes. Sorry nih, kita udah jam 20.15. Oh alah. Saya hanya mengingatkan waktu Pak Ono tidur sebentar lagi. Iya, oke. Oke. Iya. Jadi saya banyak sekali tadi apa yang dapatkan ya, baik secara teknikal, sebenarnya sih banyak teknikal ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan tidak bisa terakomodir semua, tidak bisa terjawab semua. Semoga kita bisa ada session berikutnya dengan Pak Ono, bisa menemani waktu Sabtu malam Pak Ono, ya kan? Malam mingguan lo gila. Ya. Ya ini, aduh, dari Pak Surya, cara kerja ahli neraka versus cara kerja di surga. Jadi kita punya satu jawaban, ternyata untuk mengamankan data privasi kita harus mengetahui bagaimana neraka bekerja. Ternyata segala teknik, segala aplikasi atau segala apapun model metode itu semua tidak akan membantu banyak kalau seandainya karakter, budaya, perilaku, mindset daripada kita sendiri dalam menggunakan teknologi tidak aware dan tidak kepo, ya. Jadi cara mengamankan data sekali lagi harus tahu ilmunya,
Jangan sampai kepo-kepoan segala sesuatu Klik. diklik, ya dibuka-buka. Kemudian juga hati-hati jangan telanjang depan kamera. Ini bahasa perumpamaan ya. Jangan telanjang depan kamera tuh bisa telanjang betulan ataupun ya buka-bukaan segala sesuatunya ikut gitu ya. Berhati-hati berarti harus tahu bahwasannya ya ini dunia maya lah. Sebenarnya saya ada pertanyaan terakhir sih sama Pak Ono gitu kan. Cuman mungkin ini diketawakan kali ya. Gitu kan. Ah, Pak, kalau kita mandiri internet bisa nggak Pak? bisa. Kenapa enggak? Bisa Pak. Ya bisa. Putusin aja sambungan ke internetnya. Kita mandiri langsung. Punya semua sendiri. Bisa Pak. Ya bisa. Dan itu yang Sendiri gitu kan. gua Bisa bikin kerjain. sendiri lah, gitu. Iya, yang gua kerjain sama anak-anak Universitas Terbuka, Wikipedia, kita bikin yang namanya internet offline. Jadi lu cari aja nanti di Google Oke. internet offline. Oke. Supaya Jadi apa ya? Supaya bangsa Indonesia bisa belajar tanpa pakai internet sih sebenarnya. Jadi Itu. nggak usah pakai pulsa. Itu Pak. Iya. Dan nggak Iya. usah lihat bokep. Iya betul. Tapi jangan bikin bokep sendiri. Oh iya, janganlah. Udah mandiri. Berarti kemandirian itu sangat memungkinkan. Mungkin Bapak punya pandangan kapan tuh Pak realisasi Pak? Orang udah mulai Secara menyeluruh. Oh enggak, kita menyeluruh. arahnya ke sekolah-sekolah dulu sih, yang paling urgent kan sekolah. Oh. Karena sekolah-sekolah kan butuh. Jadi anak-anak belajar dari rumah kan masalahnya dengan pulsa segala macam. Mm-mm. Ya udah, dan sinyal kagak ada di Republik ini. Di kampung kan Mm-mm. nggak ada sinyal segala macam. Jadi kita lebih targetnya ke sekolah-sekolah sih biar bangsa ini bisa pinter lah. Kalau udah pinter, kita yang otaknya bejat akan digantikan mereka yang lebih bagus lah, kira-kira gitu. Ya, oke Pak. Semoga aja terrealisasi untuk menyeluruh karena memang ini dibutuhkan saat ini bangsa kita bukan hanya mandiri secara pangan, ya mandiri energi, tapi juga mandiri informasi teknologi, Pak. Mana Iya. cara matinya? Oke, saya kira cukup ya Cukup. untuk malam hari ini. Semoga kita punya session yang sama dengan Pak Ono, mungkin lebih lain lah, bukan hanya security informasi tapi banyak lah, baik secara teknologinya ataupun secara kiat-kiat untuk apa ya? Kalau saya punya quote terakhir ya, lompatan teknologi informasi memang tinggi, tapi harus dibarengi dengan lompatan spiritual. Itu ya Pak Ono ya, Iya. biar sadar apa yang kita bawa, apa yang kita gunakan. Kalau nggak Terima jadi kasih. Ono ntar. Ntar keluarnya Ono. Ya. Terima kasih Pak Ono Purbo, Oke. Master of the Master. Kita banyak belajar. Sehat selalu Pak. Salam Oke. buat keluarga. Terima kasih buat semuanya. Silakan Mbak Fauziah, saya kembalikan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung, dan terima kasih banyak untuk Pak Ono sudah meluangkan waktunya hingga sampai 8:30 ini. Mungkin sekian, kita bisa ketemu di sesi nanti ya Pak ya. Siap. Jika ada waktu untuk kita bisa ketemu gitu. Foto bareng dong. Oh, foto bareng. Kita mau foto dulu nih Pak. Gitu. Oh iya. Mungkin On para cam peserta semua. boleh nyalain kameranya ya. Iya. Silakan untuk admin standby ya. Wah, yang paling keren Mas Rahmat Toha. Wah. Itu paling keren tuh. Kita foto dulu ya. Semuanya dapat ya. Ya. Nama yang paling bagus namanya 1234. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oh, ini sampai 5, jangan khawatir. 1, 2, 3-nya 5 kali. Oke, cukup. Ya, Oh, cukup. Cepet banget loh. ya, Pak Ono, udah nanti ya. kita main ke rumah ya. Wah, siap. Gua ada di Padang besok berangkat. Oh ya, nggak apa-apa Oh, pulang dari gitu. Padang. Kita makan pisang goreng deh. Siap. Oke, terima kasih semuanya Thank you, ya. Ono, ya. Oke, Terima oke. kasih Pak Ono. Saya Terima live kasih juga. semuanya. Makasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Ono. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke.